Seekor monyet berbicara bahasa manusia dan sedang memberikan demonstrasi di depan umum, membuat orang-orang kuat di sekitarnya penasaran dan menggoda. Namun, saat kamu maju dan melihat dengan jelas wajah monyet itu, kamu langsung berkeringat dingin, karena kamu adalah seorang transmigrator. Saat pertama kali bertransmigrasi, kamu mengira ini hanyalah zaman kuno biasa. Jadi kamu belajar dengan giat, bersiap untuk mengikuti ujian dan menjadi juara. Namun, jelas kamu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, pada akhirnya kamu hanya akan menjadi pelengkap bagi orang lain. Tepat ketika kamu menerima nasibmu, kamu mendengar seekor monyet berbicara dengan suara nyaring, dan monyet ini adalah Sun Wukong yang legendaris. Apakah ini berarti surga ingin aku berkultivasi? Qin Han sedikit bersemangat, meskipun bakatnya tidak bagus. Namun, dia sangat jelas tentang kelangkaan ini. Jika dia bisa mengikuti Sun Wukong dan memasuki Gunung Fangchun Lingtai, bukankah semuanya akan menjadi mudah? Setelah mengambil keputusan, kamu bahkan tidak berkemas. Kamu berlari liar ke arah monyet itu pergi. Tak lama kemudian, Qin Han tiba di tempat kejadian dan mendengar seruan terkejut dari kejauhan. Pada saat yang sama, dia melihat banyak orang melarikan diri dengan cepat. Di pantai itu ada sosok seekor monyet. Monyet ini memiliki bulu emas dan ketika berdiri, sangat mirip manusia, mengenakan jubah. Monster hitam, monster. Saat ini, monyet itu masih meniru orang-orang itu. Sambil berteriak, sambil melompat. Hahaha, monyet itu tertawa. Hendak melompat ke rakit kayu sederhana dan melanjutkan perjalanan. Terdeteksi monster berjasa. Memenuhi syarat untuk mengaktifkan sistem. Awalnya Qin Han bersiap untuk maju, tetapi tepat pada saat ini. Tiba-tiba mendengar suara notifikasi sistem, membuat Qin Han bertanya-tanya. Sistem? Dia telah bertransmigrasi selama beberapa tahun. Awalnya dia berharap bisa mendapatkan sistem, tetapi beberapa tahun berlalu dan tidak ada yang terjadi. Tanpa diduga, setelah bertemu Sun Wukong, dia benar-benar berhasil mengaktifkan sistem. Bunuh monyet iblis. Memahami mata ilahi rahasia surgawi. Saat suara notifikasi sistem terdengar, otak Qin Han berdengung. Seolah-olah melihat sesosok tubuh berdiri di tepi gunung, dua sinar ilahi membubung ke langit, langsung menuju awan. Matanya terasa panas, seolah-olah melihat permukaan laut ratusan mil jauhnya. Qin Han terkejut. Apakah mata ilahi rahasia surgawi ini adalah kemampuan bawaan Sun Wukong? Jika dia tidak memasuki tungku alkimia Taishang Laojun di kemudian hari, mungkin dia tidak akan berubah menjadi mata api dan emas. Matamu bersinar, mungkinkah kamu adalah pendahulu di sini? Perubahan Qin Han barusan. Jelas juga mengejutkan Sun Wukong. Sun Wukong berlari mendekat dengan dua langkah besar, mengamati Qin Han dari atas ke bawah. Menyodok-nyodok dengan jari, Qin Han memandangi monyet di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Aku bukan dewa. Bukan ya? Monyet itu sedikit kecewa. Menggaruk kepalanya, berbalik dan bersiap untuk naik rakit. Tunggu. Ada apa? Monyet itu menoleh untuk melihat, lagi pula Qin Han adalah orang pertama yang tidak menunjukkan rasa takut padanya. Dia masih sangat menyukainya. Meskipun aku bukan dewa, aku tahu di mana dewa berada. Qin Han belum selesai berbicara, monyet itu berlari mendekat, dan berkata dengan ekspresi terkejut. Kamu tahu di mana dewa berada? Cepat beritahu aku. Di mana dewa berada? Qin Han menunjuk ke suatu arah, dewa berada di sana. Setelah kamu pergi ke sana dan naik ke pulau, kamu bisa menemukannya. Monyet itu sangat gembira. Melompat-lompat dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah memutar matanya, monyet itu berbalik dan datang ke hadapan Qin Han lagi. Dewa, bisakah kamu membimbingku? Aku bukan dewa, panggil saja aku Qin Han. Adapun membimbingmu, bukan berarti aku tidak bisa, meskipun aku tahu aku belum pernah ke sana. Qin Han awalnya bersiap untuk bagaimana membujuk monyet ini, tapi tidak menyangka monyet ini begitu mudah membiarkannya ikut. Kalau begitu, mari kita cari dewa bersama. Ayo, ikut aku naik perahu, apel ini kuserahkan padamu. Monyet itu tanpa basa-basi langsung menarik Qin Han ke atas rakit, lalu memasukkan banyak buah ke dalam pelukan Qin Han. Jelas monyet ini juga tahu cara membeli hati orang. Qin Han duduk di atas rakit, makan buah, perlahan menjauh dari pantai, tidak tahu apa yang menunggunya di kejauhan. Monyet itu seolah tidak mengenal lelah, tanpa henti menggeser rakit di permukaan laut. 3 hari kemudian. Monyet, kamu tidak perlu terburu-buru. Dewa tidak akan menunggumu di depan. Qin Han, cepatlah, mungkin kita bisa segera bertemu dewa. Monyet itu tidak akan menghiraukan Qin Han, dan segera berlari ke depan, dan masuk ke dalam gunung. Qin Han melihat adegan ini, menggelengkan kepalanya, tepat pada saat ini. Sebuah lagu gunung terdengar, monyet yang awalnya berlari di depan, berhenti. Matanya menunjukkan kejutan. Itu dewa, itu dewa. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, monyet itu dengan cepat berlari ke arah suara itu berasal. Qin Han juga bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa diduga, aku bertemu dengannya begitu cepat. Benar saja, seseorang dengan sengaja mengatur ini.
Dalam cerita aslinya, monyet itu sendiri mencari seorang abadi selama beberapa tahun. Namun, setelah tiba di Xinyu Hezhou, tidak lama kemudian dia mendengar suara seorang penebang kayu di pegunungan. Kemudian dia ditunjukkan oleh penebang kayu untuk menemukan gua bintang miring 3 bulan. Jelas ada unsur pengaturan di dalamnya. Qin Han dengan cepat mengikuti. Tidak lama kemudian, Qin Han melihat seseorang di depannya. Seorang penebang kayu yang membawa kayu bakar berjalan menuruni gunung. Ketika Qin Han melihat penebang kayu itu, matanya berbinar dan dia teringat suara sistem. Dia mengamati penebang kayu itu. Lingwu besi gunung Qin Han menerjang, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Berdiri tegak di antara langit dan bumi, tubuhnya seperti gunung dan sungai, tubuhnya bergerak. Membawa raungan udara, ini adalah pertama kalinya Qin Han melihat hanya mengandalkan gerakan tubuh. Memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, ini jelas berbeda dari kayu ilahi rahasia surgawi yang dia peroleh pertama kali. Kayu ilahi rahasia surgawi dianggap sebagai bakat, dan besi gunung terjang sudah dianggap sebagai kekuatan gaib. Dengan tubuhnya yang belum berkultivasi, jelas tidak dapat digunakan. Namun, selama dia memiliki metode kultivasi dan kekuatan sihir, dia juga akan segera menguasai teknik ini. Saat Qin Han sedang memikirkan terjangan besi gunung ini, monyet itu telah berjalan di depan penebang kayu dan menatap penebang kayu itu dari atas ke bawah. Apakah kamu dewa yang bernyanyi tadi? Penebang kayu itu jelas tidak takut ketika melihat monyet itu, tetapi dia tampak sedikit bingung. Dia berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Saya hanya seorang pria yang melakukan pekerjaan kasar. Bagaimana saya bisa disebut dewa? Jangan bicara omong kosong." Monyet itu menoleh untuk melihat Qin Han. Seolah mengatakan, "Mengapa ini bukan seorang abadi juga?" Qin Han maju selangkah. Tiba di sisi monyet dan berkata, "Kakak, kami datang dari jauh. Kami mendengar nyanyianmu. Nyanyian itu tampaknya memiliki abadi. Itu sebabnya kami datang. Saya harap kakak dapat menunjukkan jalan yang jelas kepada kami." Penebang kayu itu mendengar kata-kata ini. Dia melihat monyet itu dan kemudian melihat Qin Han. Baru kemudian dia berkata, "Ternyata begitu, memang dewa tua yang mengajariku menyanyi. Jika kalian ingin bertemu dewa tua itu, bisa menyusuri jalan gunung, sekitar 7 atau 8 li dari sini, ada sebuah kediaman dewa. Bernama Gunung Lingtai Fangchun, Gua Siwe Sansing, di dalam gua ada seorang patriark Bodhi." "Terima kasih banyak." Qin Han tersenyum berterima kasih. Pria itu melihat punggung mereka berdua menjauh. Ekspresi senyum muncul di wajahnya, tak disangka ada tambahan 1 orang, agak menarik. Keduanya berjalan 7 atau 8 li, benar saja mereka melihat sebuah gua muncul di depan, dari kejauhan. Cahaya kemilau mempesona, cahaya perak bersinar, dan bahkan ada energi abadi yang beruap. Ada juga bangau abadi yang terbang, pemandangan kediaman dewa, keduanya tiba di depan pintu gua. Mereka melihat sebuah prasasti batu berdiri di samping, bertuliskan, Gunung Lingtai Fangchun. Gua Siwe Sansing, keras sudah lama ingin mencari dewa, sekarang akhirnya menemukannya. Tidak sabar untuk mengetuk pintu, tetapi pada saat ini, pintu gua terbuka. Seorang pelayan kecil keluar, dan bertatap muka dengan kera, membuat pelayan kecil itu terkejut. "Dari mana datangnya kera ini?" "Pertama datang dari kamar kami untuk belajar tahu." Qin Han buru-buru maju dan berbicara. Pelayan kecil itu tersenyum dan berkata, "Ternyata kalian datang untuk belajar tahu? Barusan guru kami sedang berkhotbah di Sendai." Belum selesai 1 putaran, dia menyuruhku keluar untuk membuka pintu. Katanya ada pencari tahu dari luar. "Pasti kalian? Hehe, benar kami, ternyata benar-benar dewa. Benar-benar tahu kita akan datang." Kera berkata dengan sedikit bersemangat, "Kalian ikut aku masuk." Pelayan kecil itu tersenyum dan berkata, kemudian Kera dan Qin Han bersama-sama memasuki gua Siwe Sansing. Di dalam gua terdapat istana dan paviliun bertingkat, Patriark Bodhi duduk di atas awan, aura spiritual berkumpul di tubuhnya. Seolah menyatu dengan langit dan bumi, Kera melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Bersujud berkali-kali, Qin Han melihat Patriark Bodhi, juga sedikit kagum. Patriark yang begitu misterius dan tak terduga, sebenarnya hanyalah inkarnasi orang lain. Hormat kepada Patriark. Qin Han juga ikut berlutut, dan berkata dengan hormat, tatapan Patriark Bodhi juga terus tertuju pada tubuh Kera. Tetapi setelah mendengar perkataan Qin Han, menoleh untuk melihat Qin Han. Kilatan kebingungan muncul di tatapan yang dalam. Siapa ini? Bagaimana bisa datang bersama Kera? Subhuti tidak berbicara, hanya pikirannya yang berputar, mulai menyimpulkan asal-usul orang itu. Seharusnya tidak ada yang bisa menyembunyikan masa lalu dan masa depan dari pikirannya, namun yang terbentang di hadapannya sekarang adalah kekacauan. Mungkinkah orang ini? Subhuti menatap dalam Qin Han. Kemudian dia bertanya, "Karena kalian berdua ingin mencari tahu, dari manakah kalian berasal?" Kera itu buru-buru berkata, "Aku dari Dongseng Shenzhou, air terjun Shuilian di Gunung Huaguo, Kerajaan Aolai." Subhuti menatap Qin Han, melapor pada guru, murid berasal dari kota Lingjiang,
Nanzan Buzhou. Omong kosong, baik Dongseng Shenzhou maupun Nanzan Buzhou sangat jauh dari tempat ini. Bagaimana kalian bisa berada di sini? Meskipun Qin Han sudah sangat akrab dengan alur cerita perjalanan ke barat. Tetapi melihat adegan terkenal ini, dia masih sedikit kagum. Meskipun pada awalnya Subuti agak tidak percaya bahwa keduanya bisa menempuh jarak sejauh itu, tetapi kemudian tetap menerima mereka. Kera itu akhirnya mendapat nama, Sun Wukong, yang ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang bertarung melawan langit dan bumi. Sedangkan Qin Han juga mendapat nama sebagai Dao Hou, yang berarti Qin Han dapat memahami makna sebenarnya, sehingga dapat memasuki jalur keabadian. Setelah itu seperti yang tertulis di buku aslinya. Mulai menyapu, bekerja saat matahari terbit, dan beristirahat saat matahari terbenam. Meskipun Sun Wukong sesekali masih mengomel. Tidak tahu kapan dia bisa berlatih seni umur panjang. Namun, Qin Han tidak terburu-buru, sering menghibur Sun Wukong. Apakah ini ujian guru untuk kita? Jika tidak memiliki hati tahu, bagaimana guru akan mengajarkan seni umur panjang kepadamu? Sun Wukong juga polos, jadi dia merasa masuk akal, dan dengan tenang tinggal. Meskipun tidak bisa mempelajari hukum dan kekuatan gaib yang mendalam, tetapi dengan adanya Qin Han, dia dengan cepat bergaul dengan para seniornya. Ketika para senior ini mendemonstrasikan hukum Tao, Qin Han juga mendapat banyak manfaat, mengamati teknik menggali bumi li senior, dan memahami seni berjalan di bumi. Adik junior, teknik menggali bumi ini bukanlah teknik kecil, jika kamu ingin mempelajarinya. Mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun. Benarkah begitu, senior? Setelah Qin Han memiliki beberapa kekuatan sihir di tubuhnya, menggunakan seni berjalan di bumi sangatlah mudah. Senior Li melihat adegan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk membelalakan matanya. Tercengang. Adik junior, pemahamanmu terlalu kuat, aku membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun untuk berhasil berlatih. Saat itu guru mengatakan bahwa aku sangat berbakat, mengamati ilmu sihir Zhang senior. Memahami esensi 5 elemen, mengamati perhitungan kakak perempuan senior Liu, memahami deduksi masa lalu dan masa depan. Meskipun Sun Wukong juga mengikuti sisi Qin Han untuk mempelajari ajaran Tao ini, pemahamannya juga luar biasa. Paling lama sebulan untuk memahaminya, tetapi dibandingkan dengan Qin Han yang bisa mempelajarinya dalam sehari, masih ada perbedaan besar. Sun Wukong merasa sedikit iri, dan para senior lainnya semakin tertekan melihat Sun Wukong dan Qin Han. Sun Wukong mempelajarinya dalam belasan hari, sementara mereka membutuhkan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun untuk kekuatan supranatural. Dan Qin Han bahkan lebih menakutkan, dia mempelajarinya hanya dalam sehari. Sungguh perbandingan yang membuat orang mati. Waktu berlalu dalam sekejap, 6 atau 7 tahun telah berlalu. Setelah beberapa tahun ini, Qin Han juga memiliki beberapa pemahaman tentang kakak dan adik seniornya ini. Tingkat kakak dan adik senior ini sebagian besar tetap pada tingkat kultivasi abadi manusia fana. Hampir tidak ada yang melangkah ke jalur keabadian, bahkan jiwa primordial pun belum tercapai. Kemudian, setelah pantan, dia mengetahui bahwa meskipun para senior ini telah memasuki gerbang, leluhur tidak pernah mengajari mereka dengan benar. Apa yang mereka pahami juga dipahami dari buku-buku di dalam gua bintang miring 3 bulan. Beberapa diperoleh ketika leluhur memberikan ceramah. Apa yang mereka pahami? Qin Han sekarang berlatih teknik pemurnian jiwa Laut Putih, yang juga merupakan teknik yang ditemukan di Gua Samsung. Semua kerja keras hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Namun, sama seperti orang lain yang membuka ceat, dia hampir tidak memiliki masalah dalam mempraktikkan tekniknya. Ketika saatnya tiba, karena pemahamannya terlalu kuat, banyak kakak perempuan senior datang untuk meminta nasihatnya, dan dia menjelaskan pemahamannya satu persatu. Biarkan para senior dan saudari senior mendapatkan pencerahan seketika. Bahkan kultivasinya mencapai puncak pemurnian roh dan mengembalikan kekosongan dari pemurnian esensi menjadi ki dalam 1 bulan. Kultivasi seperti itu bahkan lebih kuat dari beberapa senior dan saudari senior, yang juga membuat para senior dan saudari senior iri. Namun hanya Qin Han yang mengerti apa yang diperhitungkan dengan kecepatan kultivasinya. Ketika leluhur benar-benar memikirkannya. Ketika dia ingin memberi Sun Wukong perlakuan khusus, monyet ini akan langsung melambung ke langit. Tentu saja, bagi Qin Han, ini juga kesempatannya. Ceramah selama beberapa hari. Dang dang dang. Pada hari ini, suara leluhur Bodhi memanggil terdengar, mencapai telinga setiap murid. Para murid ini sangat bersemangat. Monyet itu juga bergegas bangun dari tempat tidur. Setiap kali leluhur memberikan ceramah. Itu adalah kesempatan untuk melatih umur panjang. Bagaimana mungkin monyet itu tidak bersemangat? Tidak hanya monyet itu. Hampir semua murid sedikit bersemangat. Merdu dan merdu, banyak murid yang mabuk. Mengamati ceramah Patriark Bodhi dan memahami jalan emas elisir. Qin Han, yang sudah memiliki beberapa dasar. Setelah memahami jalan yang begitu hebat, cahaya keemasan memancar dari seluruh tubuhnya, dan bahkan lapisan pesona Tao terkondensasi. Awalnya perubahan ini tidak besar, tetapi seiring dengan Guru Bodhi terus berbicara,
Aura Qin Han menjadi lebih kuat. Beberapa kakak dan adik senior di dekatnya merasakan kekuatan yang begitu kuat sehingga mereka semua menoleh untuk melihat. Ekspresi berbeda muncul di wajah mereka. Kera di samping juga merasakan kekuatan yang menakutkan ini. Dengan ketidakpastian di matanya, dia menatap Qin Han. Bahkan guru Bodhi saat ini merasakan sesuatu, membuka matanya dan berhenti ceramah. Tak disangka, dia bisa memahami jalan emas abadi dari ceramah. Ini juga merupakan takdirnya. Jangan khawatir. Tatapan guru Bodhi pada Qin Han dipenuhi dengan pujian. Dapat dikatakan bahwa murid-murid ini telah tumbuh selama ratusan tahun. Di antara mereka, jumlah kali mereka mendengarkannya ceramah tidak kurang dari 100 kali jika tidak 1000 kali. Namun, tidak ada yang pernah tercerahkan dari ceramahnya. Namun, sekarang Qin Han baru mendengarkan ceramahnya beberapa kali. Namun, sudah ada pencerahan seperti itu, yaitu peningkatan yang signifikan. Awalnya, berlatih jiwa untuk kembali ke kehampaan. Dalam sekejap, dia mencapai berlatih kehampaan untuk bergabung dengan Tao. Inilah takdir, yang berkali-kali lebih membahagiakan daripada kakak dan adik senior lainnya. Jalan emas abadi adalah sebuah konsep, dan juga merupakan prinsip utama Taoisme. Teknik spesifiknya tidak terbatas, seperti teknik abadi agung kelas atas dan teknik pertemuan penciptaan semuanya adalah perpanjangan dari jalan emas abadi. Tentu saja, teknik memiliki kekuatan dan kelemahan, dan juga terkait erat dengan praktisi. Teknik abadi agung kelas atas adalah Guru Bodhi secara khusus diciptakan untuk Sun Wukong dan sangat cocok untuk Sun Wukong. Jika tidak, itu tidak akan membiarkan Sun Wukong memasuki keabadian secara langsung dalam beberapa tahun singkat. Dan jalan emas abadi yang dipahami oleh Qin Han adalah garis besar umum, seperti ketika orang suci menciptakan jalan emas abadi. Dapat dikatakan bahwa itu lebih dari satu tingkat lebih tinggi. Jalan emas abadi seperti itu hanya cocok untuk Qin Han. Karena hanya dia yang bisa memahaminya sepenuhnya. Orang lain hanya bisa melihat garis besarnya dan tidak bisa memahaminya. Bahkan tidak bisa berlatih sama sekali. Setelah semua orang mendengar kata-kata guru, mereka menarik pandangan mereka. Ekspresi iri muncul di wajah mereka. Hanya dengan mendengarkan guru ceramah, mereka bisa memahaminya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Adik junior mereka ini hanyalah seorang jenius. Memikirkan bahwa mereka mungkin akan. Seolah-olah langit dan bumi telah tergerak. Apa yang kamu lakukan, Kera? Mengapa kamu begitu gila tiba-tiba? Mengapa kamu tidak mendengarkan Dharma dengan baik? Guru Bodhi tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening dan berkata kepada Kera. Saat ini, alam Qin Han tetap berada di puncak berlatih kehampaan untuk bergabung dengan Tao. Hanya selangkah lagi dari keabadian. Namun, langkah ini adalah perbedaan antara fana dan abadi, dan tidak dapat dengan mudah dilewati. Qin Han ingin melewatinya. Masih perlu akumulasi. Saat ini dia mendengar perkataan guru leluhur dan melihat Sun Wukong yang menjaga aula leluhur Wu. Dia tahu kesempatan Sun Wukong telah tiba. Bagaimanapun, dia bukan monyet. Monyet itu adalah batu ilahi penambal langit. Secara alami ditakdirkan dengan Buddhisme dan ditakdirkan menjadi murid Buddhisme. Tapi dia hanyalah manusia kecil. Di dunia prasejarah ini, latar belakang sangat penting. Dia hanya bisa merencanakan dengan baik untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, monyet itu akan membuat keributan besar di masa depan, bahkan mencuri buah persik abadi dan pil abadi. Baginya, itu juga kesempatan. Adapun monyet yang akan menjadi bidak orang suci di masa depan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia bisa, dia tentu tidak ingin melihat monyet itu dimanipulasi. Semua ini membutuhkan dia untuk memiliki kekuatan yang cukup kuat. Jika tidak, dia hanya akan menjadi lumpur di bawah kaki orang lain. Mendengar kata-kata guru leluhur, Sun Wukong juga mengangkat tangannya dan memberi hormat. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya tidak banyak meningkat, tetapi dia telah mempelajari 7 atau 80% aturan. Mungkin bagi orang lain, monyet masih riang, tetapi untuk Patriark Bodhi, dia masih sangat hormat. Muridnya tadi sangat fokus mendengarkan guru berbicara. Hanya saja dia mendengar hal-hal indah dan sangat gembira untuk sementara waktu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menari. Kamu masih bisa mendengar hal-hal indah. Dasar monyet. Aku akan bertanya padamu dulu. Sudah berapa tahun kamu berada di gua ini? Menjawab guru, murid tidak terlalu mengerti waktu. Tetapi gunung persik busuk di gunung belakang telah dimakan 7 kali. Mendengar guru Wu berkata, kami telah memasuki sekte selama 7 tahun. Aku tidak tahu apakah itu benar. Saat dia berbicara, Sun Wukong menoleh. Melirik Qin Han di samping. Qin Han, untuk masa depan, Raja Kera Agung yang bertarung melawan langit dan bumi. Dia merasa sedikit lucu melihat penampilannya yang patuh sekarang. Apakah dia salah minum obat? Melihat kamu juga memiliki pemahaman tentang Taoisme. Karena itu masalahnya, aku ingin tahu apa yang ingin kamu pelajari. Sekte mana di antara 3000 jalan Tao? Semua metode dapat mencapai hasil yang benar. Patriark Bodhi membelai janggutnya dan mengangguk. Monyet itu sangat gembira di dalam hatinya. Tetapi wajahnya masih hormat. Terserah guru. Murid bersedia melakukan apa saja.
Qin Han mendengar kata-kata Sun Wukong dan tersenyum tak berdaya. Meskipun jawaban monyet itu tampak patuh. Tetapi kenyataannya, yang dia pikirkan adalah cara umur panjang. Selama bukan itu, dia akan langsung menolak. Ini pasti body Zushi. Kalau orang lain, mungkin tidak akan mempedulikan monyet ini. Benar saja, body Zushi berturut-turut mengajukan beberapa metode Tao, dan monyet itu juga cukup berani. Semua yang tidak bisa mencapai keabadian ditolak, membuat para murid berkeringat di dahi mereka. Sudah bagus bisa belajar, masih pilih-pilih. Bahkan body Zushi langsung marah dan berkata, dasar monyet, tidak mau belajar ini, tidak mau belajar itu. Sambil berkata, body Zushi langsung berjalan ke depan monyet. Dengan cincin di tangannya, dia mengetuk kepala monyet itu 3 kali. Baru kemudian dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Melihat adegan ini, semua murid saling berpandangan, seluruh tempat sunyi senyap, hati mereka dipenuhi ketakutan. Takut menyinggung Zushi, hanya Qin Han yang sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja tidak khawatir. Sepertinya monyet ini sudah mengerti isyarat Zushi. Tidak heran dia monyet yang cerdas. Malam itu, bayangan bulan redup, pukul 3 dini hari. Sesosok tubuh menyelinap keluar dari kamarnya dan diam-diam meraba-raba di luar kamar body Zushi. Diam-diam membuka pintu. Kemudian menyelinap masuk. Di belakang Sun Wukong, ada juga sosok, tetapi tidak menarik perhatian siapapun. Qin Han bersandar di dekat jendela. Dia tidak perlu diajari oleh Zushi, asalkan dia bisa mendengar sedikit saja. Baginya, itu adalah kesempatan. Tidak lama kemudian, terdengar suara. Suara body Laozu. Sulit, 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 lebih sulit dari yang paling sulit. Hanya dengan mendengarkan body Laozu menyampaikan ajaran, memahami seni abadi agung, Qin Han kemudian tenggelam dalam pencerahan. Seni abadi agung adalah yang disiapkan body Laozu untuk Sun Wukong, untuk membiarkan Sun Wukong mulai secara resmi berkultivasi. Agar bisa terbang membumbung tinggi. Seni abadi agung langsung menunjuk ke jalan elisir emas. Qin Han sudah memahami jalan elisir emas. Sekarang dengan seni abadi agung, dia bahkan dapat mengubah detailnya, membuatnya cocok untuk kultivasinya. Saat kultivasi Qin Han menjadi lebih maju dan terbangun, tanpa sadar, banyak waktu telah berlalu. Terdengar suara Sun Wukong dan body Zushi. Karena sudah diingat. Pergilah berkultivasi dengan baik terlebih dahulu. Terima kasih Zushi. Sun Wukong berkata. Diam-diam mundur, lalu menyelinap keluar dari ruangan, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Qin Han menyentuh dagunya. Butuh 3 tahun lagi bagi Sun Wukong untuk berlatih agar bisa mendapatkan 72 transformasi. Tidak mungkin bagiku untuk mendapatkan 72 transformasi hari ini, jadi aku diam-diam mundur dan bersiap untuk kembali ke kamar meditasiku. Tepat ketika Qin Han sudah agak jauh dan melihat kamar meditasinya, tiba-tiba pandangannya kabur. Sesosok muncul di depannya. Qin Han secara naluriah waspada, tetapi setelah melihat penampilan orang itu, dia tertegun dan buru-buru berlutut. Salam, guru leluhur. Qin Han diam-diam terkejut. Mungkinkah aku sudah menarik perhatian guru leluhur? Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini? Tepat ketika dia hendak berbicara, Patriark Bodhi sudah mulai berbicara. Jika kau ingin berkultivasi, tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti ini. Bakatmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Guru leluhur terlalu memuji. Murid mungkin hanya bereaksi lebih cepat terhadap sistem di tubuhku. Qin Han tentu saja tidak ingin orang lain menemukannya begitu cepat. Reaksi lebih cepat, kau bisa berkultivasi saat saudara-saudaramu memperagakan mantra. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang hanya bereaksi cepat. Kau tidak perlu khawatir. Kau sudah menjadi muridku, tetapi aku tidak bisa melihat masa lalumu. Aku hanya tahu bahwa kau lahir di Jamput Vipa. Ini agak aneh. Awalnya, Patriark Bodhi mengira itu adalah perbuatan para orang suci, tetapi setelah perkembangan selanjutnya, dia menyadari bahwa seharusnya bukan. Jika demikian, dengan kultivasinya dan kebersamaan mereka setiap hari, dia seharusnya bisa menemukan petunjuk, tetapi bahkan petunjuk pun tidak bisa dihilangkan. Patriark Bodhi mengangkat tangannya dan meletakkannya di antara alis Qin Han. Sebelumnya, dia hanya mengintip dari udara, mencari masa lalu dan masa depan Qin Han, tetapi sekarang dia menjelajah langsung dengan kekuatan ilahi. Qin Han hanya merasakan kehangatan di antara alisnya. Dia sangat gugup. Apakah sistemnya akan ditemukan? Sistem ini adalah satu-satunya andalannya. Jika ditemukan oleh guru leluhur, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan membunuhku. Mengambil sistemnya juga mungkin. Sesaat kemudian, guru leluhur menarik kembali jarinya dan menatap Qin Han dengan aneh. Kau ternyata memiliki tubuh bawaan yang melindungi dari penyelidikan. Tepat ketika Qin Han tegang, guru leluhur akhirnya berbicara. Tubuh pelindung dari penyelidikan? Qin Han bingung. Bukankah dia hanya memiliki sistem? Bagaimana dia bisa menjadi tubuh pelindung dari penyelidikan? Patriark Bodhi mengangguk dan berkata, guru telah mencoba meramal dan menyelidiki, tetapi tidak dapat melihat informasi lebih lanjut tentangmu. Namun, saat menyentuh masa lalumu dengan jari,
Semuanya terungkap di depan mata guru. Dengan kata lain, tubuhmu hanya menghalangi penyelidikan dari luar. Mendengar ini, Qin Han akhirnya bernapas lega. Jadi, dia bisa dibilang telah lulus. Dan dia juga mengerti dalam hatinya bahwa alasan leluhur memiliki pencerahan seperti itu. Mungkin karena sistem ini tidak memiliki banyak fungsi, tetapi dalam hal dideteksi oleh orang lain. Cukup andal. Kalau begitu, sepertinya tidak terlalu berguna. Tidak terlalu berguna. Sudut mata Bodhi Patriark berkedut. Tidak bisa melihat menembusmu. Bagi orang lain, seluruh dirimu adalah misteri. Bahkan bisa dikatakan bahwa kamu memiliki orang suci di belakangmu. Tidak ada yang akan meragukannya. Ini juga bisa dianggap sebagai kesempatan besar bagimu. Dan kamu sendiri seharusnya memiliki kemampuan untuk mengintip rahasia langit karena tubuhmu ini. Jika tidak, kamu tidak akan memasuki Gua Bintang 3 bulan miring bersama Wukong, kan? Karena Bodhi Patriark sudah mengatakan demikian. Qin Han juga berkata mengikuti, Patriark bijaksana. Ketika murid melihat San Wukong, murid memang menemukan bahwa San Wukong memiliki sesuatu yang istimewa, jadi murid mengikuti San Wukong. Baru kemudian murid memasuki Gua Bintang 3. Jika demikian, kamu dan aku dapat dianggap memiliki takdir guru dan murid. Hari ini, guru telah mengajarkan sedikit kekuatan gaib kepada San Wukong. Jika kamu menginginkan kekuatan gaib apapun, guru juga bisa memberikannya kepadamu, kata Bodhi Patriark sambil tersenyum. Setelah penyelidikan, tidak ada masalah. Ketulusan dan karma semuanya ada. Bertemu San Wukong juga merupakan kesempatan takdir. Bakat seperti itu. Pemahaman yang sangat kuat. Murid seperti itu. Jika orang-orang suci lainnya tahu, mereka mungkin akan bersedia menerimanya sebagai murid. Sekarang dia telah memasuki pintunya. Ini juga merupakan kesempatannya. Mungkin dia bisa menghasilkan murid yang kuat lagi. Murid telah melatih banyak teknik kultivasi. Kekuatan dan mantra gaib juga telah dilatih dengan sangat baik. Murid hanya takut akan 3 bencana di masa depan. 3 bencana dibagi menjadi angin, api, dan petir, sangat menakutkan. Bahkan orang yang berumur panjang pun mungkin menghadapi bencana seperti itu. Bagaimanapun, umur panjang merampas ciptaan langit dan bumi, mencuri rahasia matahari dan bulan. Hantu dan dewa sulit untuk menerimanya. Ini juga alasan mengapa Bodhi Patriark kemudian mengajarkan San Wukong 72 perubahan bumi. Tanpa diduga, kamu sudah tahu tentang 3 bencana. Hal ini memang mudah membuat orang yang memasuki jalan keabadian berada dalam keadaan hidup dan mati yang genting. Karena itu, saya memiliki 36 jenderal surgawi dan 72 iblis bumi di sini. Aku tidak tahu kekuatan gaib mana yang kau inginkan, kata Patriark Bodhi, mengangguk sambil menyebutkan nama-nama iblis surgawi dan iblis duniawi. San Wukong memilih 72 perubahan karena angkanya lebih banyak, sementara pilihan Qin Han tentu saja tidak sesederhana itu. Guru, kenapa tidak ajarkan semuanya padaku? Anak kecil baru memilih. Kau terlalu serakah. Apa kau tahu kalau terlalu banyak tidak akan bisa dikunyah? Bodhi Zushi mendengar perkataan Qin Han. Terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, Guru, pemahaman murid tidak perlu diragukan lagi. Mungkin orang lain tidak bisa mengunyah kalau terlalu banyak, tapi murid pasti bisa. Qin Han tetap rendah hati. Bodhi Zushi menatap Qin Han dalam-dalam, melihat Qin Han tidak berubah sama sekali. Wajahnya menunjukkan senyuman, mengangguk dan berkata, apa yang kau katakan memang benar. Pemahamanmu, guru juga ingin melihat di mana batasnya. Dibandingkan menghadapi Qin Han, Bodhi Zushi benar-benar punya niat untuk menerima murid. Memberi sedikit lebih banyak teknik rahasia untuk murid sendiri tidak masalah. Kalau begitu, saya berterima kasih atas ajaran guru. Qin Han dengan tulus berterima kasih. Bagaimanapun, San Wukong hanya mendapat 72 perubahan. Baik. Dengarkan baik-baik. Bodhi Zushi mulai menceritakan tentang 36 perubahan Tiangang. Perubahan yang dialami oleh 72 iblis duniawi, setelah mendengarkan ajaran Patriark Bodhi, dan 36 geng surgawi. Ulangi mantra iblis duniawi sebanyak 72 kali untuk memahami kekuatan dan teknik supranaturalnya. Semoga Anda menghafal mantra iblis surgawi dan iblis duniawi. Bodhi Zushi menatap Qin Han dan berkata, murid sudah ingat. Mendengar perkataan Qin Han, Bodhi Zushi sedikit kagum. Pemahaman seperti ini tampaknya melebihi yang dia bayangkan. Kalau begitu, kembali dan berlatih dengan baik. Bodhi Zushi melambaikan tangannya. Setelah Qin Han berterima kasih sekali lagi, dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Entah Qin Han akan memberi guru kejutan atau tidak. 3 tahun berlalu dalam sekejap. Gua Bintang miring bulan sabit masih dikelilingi awan, dipenuhi pepohonan dan aroma bunga. Bahkan ada banyak sekali hewan kecil yang berlarian di antara mereka. Di atas pohon besar, sesosok bayangan duduk bersila di puncak gunung. Bahkan jika ada hewan kecil atau burung yang hinggap di bayangan itu, dia tidak merasakan apapun. Orang ini seolah-olah adalah batu, dan juga memancarkan banyak sekali aura yang menakjubkan. Menarik burung dan hewan kecil yang lewat untuk terus mendekat. Orang ini tidak lain adalah Qin Han.
Setelah Qin Han memahami jalan agung Golden Core dan mantra abadi surgawi kelas atas 3 tahun lalu, Qin Han menjadi lebih giat dalam berkultivasi. Ling Yun Huan-Huan terbalik menyebar di atas kepalanya. Dan tubuhnya tampaknya mekar dalam bantuan Taoisme ini. Aura langit dan bumi di sekitarnya tampaknya tertarik dan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Akhirnya meletakkan dasar yang kuat, Qin Han membuka matanya, terutama setelah merasakan kekuatan sihir yang kuat di tubuhnya, sedikit bersemangat. 3 tahun. Di bawah kultivasinya yang rajin, dia akhirnya mencapai keabadian surgawi. Awan perayaan berkumpul di atas kepalanya. Alam keabadian surgawi, ketika Qin Yun berubah menjadi 3 bunga, dan 5 ki mengembun di dada. Dia juga akan mencapai alam abadi-abadi. 3 tahun ini. Dia tidak banyak mengolah Tiangang Disha, tetapi berusaha keras untuk mengolah teknik kultivasi. Lagi pula, Tiangang Disha tidak perlu berusaha terlalu keras untuk berkultivasi, yang dapat membuatnya memahami dalam sekejap mata. Tetapi teknik kultivasi berbeda. Dia perlu berusaha perlahan untuk meningkat. Tentu saja. Alasan mengapa dia bisa berkultivasi begitu cepat adalah berkat beberapa ramuan yang diberikan Bodhi Patriarch kepadanya. Ramuan ini semuanya adalah ramuan tingkat abadi. Setelah diminum, Anda dapat menghemat ratusan tahun kultivasi yang pahit. Inilah mengapa semua orang yang mencari keabadian dan bertanya-tanya berharap dapat menemukan seorang guru yang lebih baik, lagi pula ini bisa mendapatkan banyak manfaat kultivasi. Mengurangi waktu kultivasi pahit mereka sendiri. Qin Han berdiri, banyak debu di tubuhnya. Dalam pikirannya, itu langsung menjadi tak bernoda dan bersih. 3 tahun lagi telah berlalu. Dapat diasumsikan bahwa Sun Wukong seharusnya mempelajari 72 perubahan. Dalam cerita aslinya, Sun Wukong mempelajari mantra abadi surgawi kelas atas. Setelah 3 tahun berlalu, Patriarch Bodhi menguji kultivasi Sun Wukong. Lalu dia berkata 3 tahun, berharap Sun Wukong akan memilih di antara 36 perubahan Tiangang dan 72 perubahan Disha. Sun Wukong memilih nomor yang lebih besar. Harus dikatakan bahwa Sun Wukong memang jenius. Dia belajar dengan sangat cepat. Kemudian dia mulai pamer, dan kemudian dia akan diusir dari gunung. Qin Han tidak peduli tentang ini. Sosoknya berputar dan berubah menjadi elang. Sayapnya menebas. Seluruh tubuhnya melesat keluar dengan kecepatan sangat tinggi, berputar sekali di langit dalam sekejap mata. Sebuah terjun langsung masuk ke dalam air, berubah menjadi cumi-cumi, perubahan Tiangang Disha. Jauh melampaui 36 transformasi Tiangang Tunggal, atau 72 transformasi Disha, tingkat kesempurnaan setelah transformasi. Hampir tidak mungkin untuk melihat perbedaannya, ditambah sistem yang dimilikinya, bahkan jika Erlang Shen datang. Sun Wukong dengan 72 transformasi Disha, setelah berubah, dikenali oleh Erlang Shen. Jelas karena tubuh 72 transformasi Disha itu sendiri, hanya memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki jiwa. Semua teknik transformasi memiliki kekurangan ini, tetapi semakin tinggi teknik transformasinya, semakin sulit untuk dikenali, dan Tiangang Disha tidak memiliki kekurangan ini, melatih internal. Eksternal, selama setelah berubah, baik itu burung terbang atau ikan berat, atau rumput, kayu, atau logam dan batu, semuanya akan palsu dalam bentuk dan jiwa. Setelah Qin Han berenang di air sekali, langsung masuk ke tanah, pohon medan, dalam sihir awalnya dari satu suara bising asli. Sebagian besar adalah sorak-sorai. Bagus. Bagus, sekali lagi, tanpa diduga, teknik transformasi yang ditampilkan Sun Wukong begitu hidup, hampir tanpa celah, jika bukan karena melihat transformasinya dengan mata kepala sendiri. Mungkin benar-benar tertipu, ya. Luar biasa, teknik transformasi kita juga sudah lumayan. Tetapi jika dibandingkan dengan Sun Wukong, itu bukan apa-apa. Qin Han keluar dari tanah. Tiba-tiba berbaur ke dalam kerumunan, hampir tidak menarik perhatian siapapun. Pandangan Qin Han menyapu. Melihat Sun Wukong yang sedang menampilkan sihir di depan kerumunan, dan para senior seperguruannya di kerumunan. Setelah bertahun-tahun, masih belum ada seorang pun yang mencapai tingkat kultivasi dewa, memasuki jalan dewa. Dalam sekejap mata, Sun Wukong berubah menjadi pohon pinus lagi, lalu berubah menjadi seekor monyet lucu. Perubahan yang begitu cepat, membuat para senior seperguruannya berseru berulang kali. Qin Han juga sedikit kagum. Bahkan dia harus mengakui, bakat Sun Wukong, dia bisa mengultivasi Tiangang Disha. Sangat mahir, sepenuhnya karena sistem, tetapi Sun Wukong tidak hanya kultivasinya memasuki Jinxian. Dan 72 transformasi Disha, juga dikultivasikan dengan sangat mahir. Perlu diketahui waktu kultivasi Sun Wukong. Hanya dalam waktu 3 tahun saja, tidak hanya kultivasinya meningkat pesat, tetapi juga menguasai 72 perubahan. Siapa yang ribut di sini? Saat Sun Wukong berubah menjadi guru Bodhi. Dia sedang berpose, ketika dia mendengar suara datang, guru telah tiba. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka semua menyelinap pergi satu persatu. Dalam sekejap mata, tempat itu hanya Sun Wukong yang tersisa.
Qin Han sudah tahu apa yang akan terjadi dan bersembunyi di balik pohon di samping. Sun Wukong melihat guru Bodhi datang, buru-buru kembali ke wujud aslinya, lalu buru-buru berlari ke hadapan guru untuk memohon ampun. Guru, kami hanya di sini untuk membahas ajaran Tao dan teknik perubahan. Tidak ada yang ribut di sini. Kalian berteriak-teriak, tidak seperti sedang berkultivasi. Bagaimana orang yang berkultivasi bisa seperti ini? Guru Bodhi menegur, biarkan kamu berubah menjadi apapun dan kamu akan berubah menjadi apapun. Apakah keterampilan yang guru ajarkan untuk dipamerkan di depan orang lain? Murid tahu kesalahannya. Aku berharap guru akan mengampuni dosaku. Aku tidak menyalahkanmu, tetapi kamu tetap harus pergi. Guru Bodhi melihat Sun Wukong memohon ampun dan melambaikan tangannya. Guru, kemana Anda ingin murid pergi? Dari mana saya berasal? Pergilah ke tempat asalmu. Sun Wukong berkata dengan nada sedikit tercekat. Murid telah meninggalkan rumah selama 20 tahun, meskipun saya sering memikirkan anak cucu saya di rumah. Tetapi kebaikan guru belum terbalas, bagaimana bisa murid pergi begitu saja? Bodhi mendengus. Kebaikan apa? Selama kamu tidak membuat masalah dan tidak melibatkan aku, itu sudah cukup baik. Sun Wukong, Guru Bodhi melihat Sun Wukong belum juga pergi. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Sun Wukong tergulung dan dengan cepat pergi. Dalam sekejap mata, dia terlempar keluar dari gua bintang miring 3 bulan. Kakak dan saudari senior di kejauhan. Melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Beberapa tidak menyangka Guru Bodhi sebenarnya mengusir Sun Wukong begitu saja. Kamu juga pergi saja. Jangan bersembunyi. Guru Bodhi berkata. Qin Han berjalan keluar dari balik pohon dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Guru, apa hubungannya ini denganku? Aku tidak pamer. Apa ini? Orang-orang berbaring di rumah, dan panci jatuh dari langit. Kau juga sudah meninggalkan rumah selama beberapa tahun, kultivasimu sudah berhasil. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memasuki dunia. Ini juga baik untukmu. Terima kasih atas bimbingan guru. Qin Han memberi hormat pada Bodhi Zushi. Melihat keteguhan hatinya, dia hanya bisa mengangguk. Bodhi Zushi mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan muncul sebatang ranting di tangannya, lalu memberikannya kepada Qin Han dan berkata, kau tidak memiliki harta sihir. Benda ini akan kulindungi untukmu dan memiliki kekuatan sihir. Gunakanlah dengan baik. Qin Han menerimanya dan langsung merasakan ranting itu. Kekuatan yang sangat kuat terpancar. Untungnya ini menutupi rasa malunya karena tidak memiliki harta sihir. Terima kasih guru atas ajaran dan bimbinganmu. Murid tidak akan pernah melupakannya. Qin Han memegang ranting itu dan memberi hormat dengan hormat kepada Bodhi Zushi. Hormat ini tulus. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari gua bintang miring 3 bulan. Sun Wukong terlempar oleh Bodhi Zushi. Keluar dari gua bintang miring 3 bulan. Dia langsung tertegun di tempat, menatap gerbang yang tertutup rapat. Hal itu mengingatkannya pada beberapa tahun lalu, saat pertama kali datang ke gua bintang miring 3 bulan. Tanpa diduga, dia kembali ke sini dan malah diusir oleh Bodhi Zushi. Saat Sun Wukong merasa sedih, gerbang bergerak. Aku sudah bilang guru. Tidak mungkin mengusirku dengan mudah. Dia pasti menyuruhku kembali. Sun Wukong berlari. Namun, dia melihat Qin Han juga keluar. Melihat gerbang yang tertutup lagi, Sun Wukong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, kenapa kau juga keluar? Bukankah guru juga mengusirmu? Dia merasa aku juga tidak bisa tinggal. Jadi, dia juga mengusirku. Qin Han menghela napas dan berkata. Mendengar ini, si monyet tertegun. Awalnya, kesedihan karena diusir berkurang 3 bagian, tetapi tiba-tiba dia mendengar perkataan Qin Han. Dia merasa sedikit malu. Jadi, akulah yang menyebabkan kakak senior diusir. Jangan berlebihan. Kalau diusir, ya sudah, lupakan saja. Jangan dipikirkan. Ayo pergi. Diusir adalah takdir. Karena kita sudah diusir, tidak perlu dipikirkan lagi. Sun Wukong mengangguk setelah mendengar perkataan Qin Han. Namun, mereka berdua masih merasa sedikit rumit, lagi pula mereka sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Jadi, mereka pergi begitu saja. Oleh karena itu, Qin Han dan si monyet tidak menggunakan kekuatan sihir mereka dan berjalan menuruni Gunung Fangchun selangkah demi selangkah. Namun, dengan kekuatan mereka berdua, bahkan dengan berjalan kaki, mereka turun dari Gunung Fangchun dalam sekejap. Setelah turun dari Gunung Fangchun, Kera juga menjadi senang. Emosi karena diusir dari pintu. Juga terlupakan. Dia melihat ke arah Qin Han dan berkata, saudara senior, kecepatan kultivasimu sangat cepat. Kemudian guru juga mewariskan jurus awan kinton padaku. Bagaimana kalau kita berlomba? Setelah selesai berbicara, dia melompat keluar. Jurus kinton Sun Wukong jurus awan kinton, jurus 1000 ilusi. Qin Han tertegun, sebuah sosok muncul di benaknya, berubah menjadi 100 ilusi. Dan kemudian menghilang ke kejauhan dengan kecepatan sangat cepat. Seketika, seluruh tubuh Qin Han juga dipenuhi dengan banyak sosok, kemudian dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian,
Qin Han juga berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan mengejar. Dalam sekejap, dua berkas cahaya saling terkait, berguling-guling di langit, mengejar ombak dan melesat seperti kilat. Dua berkas cahaya terus-menerus saling terkait. Saudara senior, sepertinya kecepatanmu tidak secepat aku, kata Sun Wukong. Kecepatannya bahkan lebih cepat, seperti angin ribut. Langsung menembus lautan awan di kejauhan, dengan cepat meninggalkan Qin Han di belakangnya. Suara gembira Sun Wukong masih terdengar di udara. Qin Han melihat ke arah Sun Wukong, menggelengkan kepalanya. Jurus 1000 ilusi, seekor Garuda muncul di sekujur tubuhnya. Naga emas, Phoenix, Kunpeng. Satu persatu, sosok binatang mitos yang terkenal dengan kecepatannya muncul. Jurus 1000 ilusi didasarkan pada kecepatan luar biasa dari binatang-binatang mitos ini, saling tumpang tindih. Kecepatannya sangat menakutkan, hampir dalam sekejap mata, dia menyusul Sun Wukong yang berlari kencang di depan. Sun Wukong melihat pemandangan ini, mau tak mau melebarkan matanya, tentu saja tidak mau kalah. Kekuatan sihir di tubuhnya dipacu dengan gila-gilaan, dengan cepat mengejar berkas cahaya di depannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengejar, dia tidak bisa menyusul, malah semakin jauh. Kenapa kecepatan saudara senior begitu cepat? Apakah guru pilih kasih dan memberinya pelatihan khusus? Aku bilang, guru tidak mengajariku jurus awan kinton. Jurus pelarianku saat ini adalah hasil dari pemahamanku sendiri. Tepat ketika Sun Wukong bergumam pada dirinya sendiri, suara Qin Han terdengar di telinganya. Entah kapan, Qin Han sudah melambat dan kembali ke sisi Sun Wukong. Apa? Kakak senior memahami ini sendiri lagi? Sun Wukong kagum. Meskipun dia sudah terbiasa, kakak seniornya bisa memahami teknik melarikan diri yang begitu hebat. Tetap saja agak sulit dipercaya. Jangan serakah, awan kincirmu. Satu kincir adalah 108.000 li. Bahkan di 3 alam, itu adalah kekuatan ilahi terbang yang mengerikan. Tidak sampai 100 orang yang bisa melampauimu. Qin Han menghibur. 100 orang masih banyak. Namun, jika kakak senior melampaui aku juga akan sangat yakin. Sun Wukong berkata sambil tersenyum. Ketika dia berada di Gua Samsung, setiap kali dia merasa telah melampaui kakak seniornya. Namun, setelah dibandingkan, dia masih kalah. Hanya dalam hal wilayah. Seperti sekarang dia menekan kakak seniornya, tetapi terlepas dari jumlah perubahan, atau kekuatan ilahi lainnya. Dia jauh lebih rendah dari kakak seniornya. Apakah kamu ingin kembali ke Gunung Huaguo bersamaku? Kembali ke Gunung Huaguo? Qin Han awalnya ingin setuju, tetapi setelah belajar, dia juga memahami pentingnya karma. Jika karma tidak terputus, itu tidak akan menguntungkan kultivasinya. Kera, aku masih memiliki beberapa karma yang belum selesai di dunia fana. Setelah aku menyelesaikan karma, aku akan datang mencarimu. Baik, kakak senior. Aku menunggumu di Gunung Huaguo. Aku juga belum melihat anak cucuku selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Jika tidak, aku akan menemani kakak senior lebih lama. Hahaha, jangan khawatir, kita seharusnya segera bertemu lagi. Kakak senior berhati-hatilah. Aku pergi, Kera berhati-hatilah. Qin Han melihat Sun Wukong. Sosok yang dengan cepat menjauh, menunjukkan senyum di matanya, lalu berbalik dan langsung menuju Nanzhan Buzhou. Kota Linjiang hanyalah kota kecil di seluruh Nanzhan Buzhou. Sekarang masih ada banyak perang di Nanzhan Buzhou, tetapi belum menyebar ke sini. Itu juga karena kota Linjiang terletak di pinggiran, tempat yang tidak diperebutkan oleh ahli strategi militer. Namun, kehidupan tidak bisa dikatakan baik. Semua orang bergantung pada sungai untuk mencari nafkah. Qin Han menyeberang, orang tua dari tubuh sebelumnya. Qin Han sudah meninggal karena menghadapi ombak. Dia masih bisa bersikeras untuk mengikuti ujian warga negara, juga karena dukungan dari ruang belajar. Inilah sebabnya, meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap buku-buku ini. Namun, hatinya masih sangat berterima kasih. Qin Han berjalan-jalan di kota Linjiang, semuanya masih seperti dulu. Ada juga beberapa orang yang dikenalnya, tetapi orang-orang ini sudah cukup tua. Di jalan, Qin Han mencari kios buku, kios paman sulung dan paman kedua selalu ditempatkan di satu lokasi. Meskipun bisnis mereka tidak terlalu besar, penjualan mereka cukup baik, sehingga mereka telah mengumpulkan kekayaan tertentu. Keluarga memiliki rumah dan beberapa hektar sawah yang subur, yang dianggap cukup baik di kota Linjiang. Hanya saja kali ini kembali. Qin Han tidak bertemu paman sulung dan paman kedua di kios aslinya. Ada apa? Paman sulung dan paman kedua tidak pernah tidak menjual barang sisa selama 10 tahun. Kenapa hari ini? Permisi. Bagaimana mungkin keluarga Qin yang awalnya di sini tidak menjual barang sisa? Orang ini mendongak dan melirik Qin Han. Dan berkata, apakah kamu membeli barang sisa dari keluarga Qin 5 tahun yang lalu? Mereka berhenti menjualnya 5 tahun yang lalu. Mendengar ini, Qin Han tertegun. Mengapa? Itu karena keluarga Qin membuat masalah. 5 tahun lalu, keluarga Qin mencari keturunan keluarga Qin. Mencari di laut selama bertahun-tahun, tetapi mereka bertabrakan dengan Raja Naga di laut.
Meskipun keluarga Qin melarikan diri kembali. Tetapi desas-desusnya mengerikan, konon banyak orang yang meninggal. Keluarga Qin membayar banyak uang untuk mengganti kerugian, dan sejak itu keluarga itu jatuh miskin, sungguh menyedihkan. Sejumlah besar harta keluarga hancur begitu saja. Orang-orang di sekitar mendengar tentang keluarga Qin, dan mereka mulai berdiskusi satu persatu. Qin Han menghela nafas, dia tidak menyangka kedua pamannya akan menghadapi begitu banyak hal untuk mencarinya. Keluarga Qin tidak lagi memiliki kemegahan seperti dulu, yang ada hanyalah kesunyian. Tidak ada lagi pelayan di kediaman, hanya seorang pengurus rumah tua yang masih membersihkan rumah. Ya, tepat pada saat ini, kediaman itu perlahan didorong terbuka, dan pengurus rumah tua itu mendongak untuk melihat gerbang. Dia melihat sesosok tubuh masuk. Kamu Tuan Muda Qin Han? Tuan Muda Qin Han sudah kembali. Pengurus rumah tua itu berteriak dengan penuh semangat ketika dia melihat Qin Han. Tepat ketika pengurus rumah tua itu berteriak seperti ini, orang-orang di rumah berlarian keluar, dua lelaki tua dibantu keluar. Di sisi mereka adalah putra dan cucu keluarga Qin. Kamu benar-benar Qin Han? Sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Apakah kamu menderita di luar sana? Tidak benar, sudah lebih dari 10 tahun? Kenapa tidak ada perubahan sama sekali? Kemana saja kau selama belasan tahun ini? Kata-kata perhatian keluarga Qin terdengar di telinga Qin Han. Suasana hati Qin Han menjadi rumit. 10 tahun lalu, saat dia pergi, paman tertua dan paman kedua masih tampak muda di usia 40-an atau 50-an. Hanya dalam 10 tahun, mereka sudah tampak renta. Itu aku. Aku kembali. Ceritakan padaku apa yang terjadi selama 10 tahun ini. Qin Han menggenggam tangan paman tertua dan paman kedua. Kemudian, seluruh keluarga memasuki aula dan mulai menceritakan apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Tak lama kemudian, Qin Han juga mengerti apa yang terjadi pada keluarga Qin selama 10 tahun terakhir. Selain hubungan Qin Han, kecelakaan yang menimpa paman tertua dan paman kedua saat berlayar ke laut, ada juga di dalam kota. Kabupaten Guan membuat alasan untuk menindas keluarga Qin karena keluarga Qin dianggap sebagai orang kaya di kota. Kabupaten Guan secara alami ingin mendapatkan keuntungan di masa kekacauan ini. Aku akan meminta keadilan untuk kalian. Qin Han bangkit berdiri. Qin Han, jangan bertindak gegabah. Meskipun keluarga Qin kita tidak baik-baik saja. Tetapi selama anggota keluarga semua baik-baik saja. Tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian. Paman tertua menarik Qin Han dan berkata. Paman kedua juga mengangguk. Paman tertua, paman kedua, selama 10 tahun ini aku bertemu dengan makhluk abadi. Aku sekarang dianggap telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Jika aku tidak membantu kalian mendapatkan keadilan, itu akan merugikan kultivasiku. Karena aku sudah tahu masalah ini. Ini adalah masalah yang mengganjal hatiku. Aku harus bertindak, kata Qin Han. Melepaskan tangan paman tertua. Paman tertua, paman kedua, dan yang lainnya tercengang. Memandang Qin Han. Kemudian, dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimanapun, menjadi makhluk abadi. Bagaimana mungkin? Namun, saat berikutnya, sosok Qin Han menghilang di depan semua orang. Seperti gumpalan asap hijau. Mungkinkah Qin Han benar-benar menjadi makhluk abadi? Keluarga Qin tua kita memiliki seorang makhluk abadi? Dengan kata lain, keadilan kita mungkin benar-benar akan didapatkan kembali. Meskipun mereka mengatakan bahwa kedamaian adalah yang terpenting. Tetapi siapa yang mau ditindas? Di kantor kabupaten, Tuan Zhang Busu sedang menghitung uang. Ini semua adalah hasil rampasan yang dia dapatkan dari keringat dan air mata rakyat. Kau adalah Tuan Kota Linjiang? Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Pejabat anjing. Ini belum waktunya upeti, kan? Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Tuan Lin Jiangcheng mendengar suara itu, tapi tidak panik. Dia menoleh dan melihat Qin Han. Benar-benar panik. Dia menatap pemuda yang tiba-tiba muncul di depannya dengan kaget. Keluarga Qin Han, ada penyusup. Berani sekali keluarga Qin. Berani menerobos masuk ke kantor pemerintahan. Serang. Tuan Lin Jiangcheng buru-buru memerintahkan. Para petugas pemerintah ini berteriak dan langsung menyerbu ke arah Qin Han. Qin Han mendengus dingin. Dalam sekejap, siang bolong berubah menjadi malam, dan para petugas yang mendekat berubah menjadi patung es. Masih memegang pisau di tangan, mata mereka melotot, seolah tidak tahu bahwa mereka telah dibekukan. Adegan ini membuat Tuan Lin Jiangcheng terjatuh ke tanah. Kamu juga dewa? Di mana Tuan Lin Jiangcheng pernah melihat adegan seperti ini? Dia langsung ketakutan dan kehilangan kata-kata, wajahnya penuh keterkejutan. Aku dari keluarga Qin, datang untuk menuntut keadilan. Qin Han melihat Tuan Lin Jiangcheng yang sudah ketakutan setengah mati. Benar. Kamu dari keluarga Qin. Aku salah. Aku tidak tahu keluarga Qin memiliki dewa. Aku akan mengembalikan semua uang itu ke keluarga Qin. Sebenarnya aku juga tidak ingin melakukan ini, aku juga dipaksa. Tuan Lin Jiangcheng berbicara dengan gemetar.
Ada orang yang memaksamu? Qin Han sedikit mencibir. Lihatlah orang-orang kaya yang tidak berperasaan ini. Apakah ini hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Iya, lebih dari 20 tahun yang lalu. Zhang Busu juga bisa dibilang seorang bupati daerah yang lumayan. Tapi kemudian negara kacau balau, jabatan bupatinya sudah lama terlupakan. Dia setiap hari khawatir atasan akan mengirim bupati baru. Saat itulah, seekor Raja Naga muncul di hadapannya, mengatakan bahwa dia adalah Raja Naga dari laut dekat Lin Jiangcheng. Asalkan dia memberikan persembahan. Dia akan menjamin jabatannya sebagai bupati dan juga menjamin cuaca yang baik. Selama ini selalu seperti itu. Tiba-tiba suatu hari, Raja Naga ini memberitahunya untuk menekan keluarga Qin, karena keluarga Qin telah menabrak Raja Naga di laut. Meskipun dia juga memohon, keluarga Qin mencari orang, tetapi Raja Naga tidak peduli. Dia ingin keluarga Qin mati. Dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Qin Han mendengar semua ini dan akhirnya mengerti mengapa bupati ini sejak awal mendengar. Suaranya menyebut nama Tuan Jiao. Ternyata benar-benar ada seekor naga banjir. Saat ini, kamu, Qin Han, berdiri di atas laut. Meskipun masih ada orang yang memancing di sini, karena urusan keluarga Qin, hanya sedikit yang berani masuk jauh ke laut timur untuk memancing. Takut membuat marah Raja Naga Laut, Tianji Shenmu terbuka, tatapan Qin Han menembus air laut dan mendarat di dasar laut. Tianji Shenmu bisa dianggap sebagai kekuatan supernatural bawaan San Wukong, mencapai surga dengan akurat, dan mencapai 9 neraka. Dalam sekejap, dia melihat istana naga di dasar laut, tetapi meskipun istana naga ini juga memiliki paviliun dan bangunan yang mewah. Tetapi jelas tidak bisa dibandingkan dengan istana naga Laut Timur. Pada saat ini, sungai di bawah kakinya terus bergolak. Bergulir seperti mendidih, tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul di dasar laut dan bergegas keluar dari air. Air laut tumpah miring, seekor naga gelap keluar dari air laut mengalir dari sisik naga yang mengepul. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, aura tirani terpancar dari tubuhnya, raungan naga bergema. Anak muda dari mana yang tidak tahu bagaimana hidup, beraninya kau belajar dari orang lain untuk menaklukkan iblis dan membela jalan yang benar. Qin Han melihat naga besar yang tak tertandingi di depannya. Seperti gunung kecil, dia tidak takut dengan kultivasinya. Ditambah dengan Tianji Shenmu, semua kultivasi lawannya ditampilkan di depannya. Naga ini belum melepaskan diri dari naga dan berubah menjadi naga. Tetapi jelas bahwa ia telah memasuki jejak abadi dari makhluk abadi iblis dan selamat dari akumulasi transformasi iblis, mencapai keabadian manusia. Ini juga merupakan puncak yang didambakan dan tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar pembudidaya abadi. Namun ini hanyalah alam 100.000 tentara surgawi. Setelah itu adalah keabadian bumi, yang dapat menjadi salah satu jenderal surgawi di pengadilan surgawi. Itu dianggap sebagai pencapaian kecil. Di antara 100.000 tentara surgawi, hanya sedikit yang bisa menjadi jenderal surgawi. Tanpa diduga, seekor naga yang baru saja memasuki jalan keabadian benar-benar masuk ke laut dan membalikan sungai dan laut, menjadi raja dan mendominasi. Kau berubah menjadi ular sanca selama 500 tahun, dan kemudian berlatih selama 500 tahun untuk menjadi ular boa, berlatih selama 500 tahun lagi untuk berlatih menjadi naga. Naga berlatih selama 500 tahun lagi untuk menjadi cilong. Telah berlatih selama 1.500 tahun, tidak memikirkan tempat latihan. Sebenarnya berbuat jahat di sini, benar-benar tidak menghargai kultivasimu sendiri. Manusia kecil. Beraninya kau menguliahi aku seperti ini, biarkan raja ini memakanmu dulu. Dididik oleh manusia kecil. Naga itu langsung marah, dalam sekejap guntur bergulir, langit dan bumi langsung menjadi sangat suram. Langit seolah-olah akan runtuh, naga membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menuju ke Qin Han. Bagi Qin Han, itu hanya bisa digunakan untuk mengisi celah di antara gigi. Qin Han melihat adegan ini. Menarik napas dalam-dalam dan langsung menabraknya. Besi gunung bersandar. Besi gunung ini masih dipahami dari Qiao Feng, tetapi pada awalnya tidak dapat digunakan dengan bebas. Tapi sekarang tidak ada masalah lagi. Saat ini, Qin Han bertabrakan dengan Jia Olong di kedalaman dirinya. Energi mengerikan bertabrakan pada saat ini dan menyebar dalam sekejap. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya tersedot ke sekeliling. Detik berikutnya, Jia Olong langsung terbang terbalik dan jatuh ke permukaan laut. Jia Olong memasuki laut, air laut mengapung ringan, seolah-olah sebuah ngarai telah terpahat di laut. Pada saat ini, Jia Olong menyadari betapa menakutkannya manusia kecil ini. Tunggu, kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah Jia. Kata-kata Jia Olong belum selesai. Qin Han mengeluarkan sebatang ranting. Pada saat ini, Jia Olong benar-benar musnah. Setelah menangani ini, Qin Han tidak berhenti dan langsung menuju Dongsheng Shenyao. Menuju Gunung Huaguo, kecepatan Qin Han sangat cepat. Setelah menjauh dari Nanzhan Buzhou. Tidak lama kemudian, dia melihat Gunung Huaguo dan kemudian mendarat. Tiba-tiba, dia mendengar suara monyet, melihat lebih dekat dan menoleh. Dia melihat banyak monyet sedang berlatih. Di depan para monyet ada kursi batu.
Seekor monyet duduk di kursi batu dan berteriak, "Satu, dua, satu, dua." Meskipun para monyet ini tidak memiliki senjata di tangan mereka, pukulan dan tendangan mereka sangat mengesankan. Jauh melampaui manusia biasa. Ini sudah menyelesaikan Raja Iblis Hung. Jika bukan karena kemunculan Raja Iblis Hung ini, para monyet ini mungkin masih riang dan tidak mungkin adegan ini terjadi. "Saudara Qin Han, kamu datang." Pada saat ini, Sun Wukong, yang semula duduk di kursi batu, juga menemukan Qin Han di langit. Dia segera memanggil Qin Han untuk turun. Qin Han juga turun sambil tersenyum. Banyak monyet juga menoleh. Melihat Qin Han yang jatuh dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat raja mereka memiliki reaksi seperti itu. Tidak heran itu adalah Gunung Huaguo, gunung-gunung yang aneh dan bebatuan yang curam. Tumbuhan yang subur benar-benar adalah tempat para dewa. Qin Han berkata dengan kagum. Justru karena Gunung Huaguo memiliki wilayah yang luas dan orang-orang yang makmur, itulah sebabnya aku ingin mengundangmu untuk datang. Sekarang kamu datang tepat waktu. Aku, San Tua, akan memperkenalkanmu kepada para monyet dan cucu monyetku. Para monyet dan cucu monyet juga mengerumuni, menyentuh pakaian dan bahu Qin Han. Sangat penasaran. "Anak-anak, dengarkan baik-baik, ini adalah saudara senior yang berkultivasi bersamaku. Qin Han, mulai sekarang panggil dia Raja Qin Han saja." Bertemu Qin Han sama dengan bertemu diriku. Qin Han juga dengan rasa ingin tahu melihat monyet-monyet ini. Kekuatan monyet-monyet ini berbeda-beda. Kekuatan yang tinggi sudah mendekati gerbang keabadian, terutama 4 monyet tua yang mengelilingi Sun Wukong. Keempatnya seharusnya Jenderal Beng Ba dan Marsekal Ma Liu. Tentu saja, ada juga beberapa monyet. Hanya memiliki beberapa kultivasi tingkat rendah yang dangkal, sebagian besar seperti ini. Bagaimanapun, di sini hampir hanya bisa bergantung pada naluri sendiri untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Seiring berjalannya waktu, secara alami yang memiliki kultivasi tertinggi adalah yang tertua. Tentu saja, bakat juga merupakan faktor yang sangat besar. Beberapa monyet tidak dapat mencapai keabadian. Dan akhirnya mati tua. "Kakak senior, apakah kamu sudah menyelesaikan urusan duniawi dan menyelesaikan karma?" Sun Wukong melambaikan tangannya, suara monyet-monyet di sekitarnya berhenti. "Ya, keluarga Qin mengalami beberapa masalah. Karena seekor naga air hampir menyebabkan keluarga Qin jatuh, bahkan tidak bisa pergi menangkap ikan. Setelah aku membunuh makhluk jahat ini, keluarga Qin kembali ke kota, baru kemudian datang mencarimu." Qin Han mengangguk, dan menyebutkan masalah yang dia hadapi dengan santai. "Tidak kusangka masih ada naga yang mencelakakan manusia. Benar-benar menjijikan, tetapi bukan hanya kamu yang mengalami masalah, aku juga mengalami masalah. Selama bertahun-tahun aku belajar seni, bahkan ada iblis yang menantang rumahku, menindas anak cucuku. Bagaimana mungkin aku orang yang sabar?" Aku langsung pergi ke gua iblis itu, dan membunuhnya. Saat Qin Han mengatakan apa yang terjadi beberapa hari ini, Sun Wukong juga dengan kesal mengatakan apa yang terjadi beberapa hari ini. "Qin Han, benar saja, sekarang kamu menyuruh monyet-monyet itu berlatih dengan tangan kosong, itu tidak ada gunanya. Lebih baik pergi mencari beberapa senjata." "Apa yang dikatakan kakak senior itu benar." Mendengar kata-kata Qin Han, Sun Wukong menepuk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, lalu seketika menciptakan angin iblis. Dan langsung menuju kejauhan. Qin Han melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Monyet ini benar-benar tergesa-gesa, apa yang dikatakan langsung dilakukan. "Monyet-monyet, rajamu pergi mencari senjata untuk kalian, kalian istirahat sebentar ya." Mendengar kata-kata Qin Han, monyet-monyet ini bersorak gembira. Bagaimanapun, mereka adalah monyet, tidak pantas membiarkan mereka berhasil dalam sekali jalan. Hanya bisa perlahan-lahan. Qin Han duduk di atas batu, merasakan energi spiritual Gunung Huaguo. Raja Qin Han, gawat. Raja Iblis dari 72 gua berkumpul. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Bawa aku untuk melihatnya. Qin Han tertegun. Raja Iblis dari 72 gua adalah Raja Iblis di gua-gua dekat Gunung Huaguo. Raja-raja Iblis ini awalnya adalah raja mereka sendiri. Kurasa kali ini Sun Wukong kembali, dan juga membunuh Raja Iblis Hun Shen. Ini menciptakan rasa krisis dan mereka ingin berurusan dengan Sun Wukong. Kebetulan dia ada di Gunung Huaguo. Biarkan dia menghadapinya. Di bawah pimpinan seekor monyet, Qin Han dengan cepat melihat sekelompok serigala, serangga, harimau, dan macan tutul. Serigala, rusa, dan beruang mengenakan baju besi dan memegang senjata. Melihat banyak monyet dengan tatapan mengancam, Qin Han melihat iblis-iblis besar ini, tidak satupun dari mereka yang mencapai keabadian. Siluman harimau terkuat nyaris tidak mencapai tingkat kultivasi abadi manusia. Siluman harimau awalnya maju selangkah. Bersiap untuk berbicara, tetapi Qin Han langsung membuka mulutnya, langit dan bumi berubah. Angin kencang bertiup kencang, dan aura mengerikan menekan. Ekspresi iblis-iblis ini berubah drastis.
Raja Iblis dari 72 gua dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah, menduduki sebuah gua, dan dapat dianggap sebagai keberadaan yang kuat. Tetapi setelah Raja Iblis Hunshi muncul terakhir kali, mereka merasakan rasa krisis. Raja Iblis Hunshi akan bersaing untuk wilayah orang lain. Cepat atau lambat mereka akan merebut wilayah mereka. Sekarang Raja Iblis Hunshi sudah mati, mereka juga akan bergabung. Mereka ingin membuktikan kekuatan mereka kepada monyet itu, sehingga monyet ini pasti tidak akan berani menyerang mereka di masa depan. Jadi ada adegan di mana mereka bergandengan tangan kali ini. Namun, yang tidak mereka duga adalah orang yang muncul di hadapan mereka sebenarnya adalah manusia. Siluman harimau hendak berbicara ketika dia merasakan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh manusia itu. Aura mengerikan ini membuat mereka merasa sedikit sesak napas, dan mereka masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kekuatan tumbukan yang mengerikan menghantam Raja Iblis dari 72 gua pada saat ini. Langsung terlempar, membuka mulut mereka dan memuntahkan darah, jatuh di kejauhan, hidup atau mati tidak diketahui. Siluman harimau terkuat tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apalagi iblis lainnya. Banyak monyet dan anak monyet awalnya mengira bahwa raja mereka tidak ada. Saya khawatir itu akan berbahaya. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Raja Kinhan ini akan begitu mengerikan. Dia hampir tidak melakukan apa-apa, tetapi membiarkan Raja Iblis yang kuat ini terbang keluar seperti karung yang rusak. Raja Kinhan perkasa. Raja Kinhan luar biasa, pantas menjadi kakak laki-laki raja. Terlalu kuat. 4 harimau terkuat melihat Raja Iblis yang berguling-guling itu. Dia berkata, Raja Kinhan, bagaimana kita harus berurusan dengan Raja Iblis ini? Kinhan memandang Raja-Raja Iblis dari 72 gua itu, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu diurus, kan? Jika Raja-Raja Iblis dari 72 gua itu tidak tahu berterima kasih, tidak ada salahnya membunuh mereka. Raja Kinhan benar-benar baik hati. Dia bahkan bersedia melepaskan mereka, jika itu adalah raja, mungkin mereka sudah dibantai. Kinhan tersenyum pahit. Sun Wukong memiliki kekuatan pahala. Bagaimana dia bisa dibandingkan? Membunuh orang harus menanggung karma. Semakin tinggi kultivasi semakin diperhatikan. Inilah mengapa klan naga merosot. Klan naga merampok, klan naga dan klan Phoenix membunuh terlalu banyak makhluk hidup. Oleh karena itu klan naga dihukum oleh surga. Dibatasi oleh karma, hampir tidak ada keberadaan kuat di klan naga. Bahkan kemudian menjadi pengikut istana surgawi. Mengendalikan awan dan menghujankan hujan, semua untuk membersihkan karma. Tentu saja membunuh 1 atau 2 tidak masalah. Atau ada sebab dan akibat di dalamnya, tentu saja tidak masalah, misalnya dia membunuh naga banjir itu. Oleh karena itu, naga banjir menghadapi keluarga Qin. Sebagai keturunan keluarga Qin, membalas dendam dan membunuh iblis adalah akibatnya. Dan Raja-Raja Iblis dari 72 gua ini, Raja-Raja Iblis dari 72 gua ini, dihentikan olehnya sebelum mereka sempat bergerak. Jika mereka dibunuh maka akan ada karma. Tentu saja, jika Raja-Raja Iblis dari 72 gua ini bersikeras untuk mati, dan masih ingin menghadapi mereka, maka Raja-Raja Iblis dari 72 gua ini, pantas mati. Jika itu adalah Sun Wukong, membunuh ya membunuh saja, dia memiliki kekuatan pahala. Sama sekali tidak takut pada karma semacam ini mungkin juga alasan mengapa agama Buddha memilih Sun Wukong sebagai protagonis malapetaka. Kemudian banyak monyet dan cucu monyet, bersama dengan Kinhan kembali ke Gunung Huaguo, dan Raja-Raja Iblis dari 72 gua itu. Setelah monyet dan cucu monyet pergi, wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka awalnya berpikir bahwa monyet itu, bahkan jika dia hebat, seharusnya ada beberapa bekas, tetapi tiba-tiba muncul seorang manusia. Dia sangat hebat. Jika ditambahkan dengan monyet itu, apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup? Seketika mereka bangkit satu persatu, dan dengan malu berlari menuju gua mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan pergi begitu saja? Bagaimana jika monyet itu dan manusia itu bersikeras untuk membunuh kita? Seorang Raja Iblis dari 72 gua membuka mulutnya, dan seketika Raja-Raja Iblis lainnya, satu persatu berhenti. Mengingat kekuatan Kinhan barusan, membuat mereka semua sedikit trauma, dan apa yang dikatakan Raja Iblis ini. Bukan tidak ada alasannya, mungkin monyet dan manusia itu akan datang mencari. Apakah mereka masih memiliki nyawa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tepat di 72 gua ini. Ketika Raja Iblis merasa khawatir, Sun Wukong sudah kembali. Wus! Di tengah hembusan angin iblis, banyak senjata muncul di hadapan para monyet dan anak buahnya. Senjata-senjata ini semua adalah senjata dari kerajaan Aolai. Dengan begitu banyak senjata, para monyet masing-masing memiliki satu. Sun Wukong turun dari awan dan berteriak, "Monyet-monyet, pilih satu masing-masing." Berlatihlah, para monyet dan anak buahnya bersorak satu demi satu. Mereka belum pernah memegang senjata. Kali ini, mereka memiliki begitu banyak senjata. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Dalam sekejap mata, setiap monyet mendapatkan senjata. Monyet-monyet ini memang sangat berbakat. Hampir setelah mendapatkan senjata, mereka mulai memamerkannya dengan cukup baik.
Ditambah dengan fakta bahwa para monyet ini juga memiliki kekuatan iblis, kekuatan para monyet ini meningkat pesat dengan dorongan kekuatan iblis. Bagaimana, saudara? Sun Wukong melihat pemandangan ini. Dia berkata dengan sangat puas, bagus, bagus. Qin Han juga mengangguk. Kekuatan para monyet ini tidak buruk. Jika mereka menghadapi beberapa iblis yang tidak tahu berterima kasih, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi dengan kemampuan Sun Wukong saja, yang mungkin dia provokasi adalah tentara surgawi. Jika dia merekrut 72 Raja Iblis Gua, maka kekuatan Gunung Huaguo akan benar-benar meningkat pesat. Alasan Qin Han melepaskan 72 Raja Iblis Gua kali ini. Selain tidak ingin mencemari kekuatan iblis yang tidak perlu, dia juga memiliki ide untuk merekrut 72 Raja Iblis Gua. Bagaimanapun, dia dan Sun Wukong dapat dianggap sebagai belalang yang terikat pada tali yang sama. Akan lebih baik jika kekuatan Gunung Huaguo lebih kuat. Namun, mereka masih perlu berlatih. Tidak perlu terburu-buru. Cukup bagi para monyet untuk melindungi diri mereka sendiri. Sun Wukong secara alami tidak tahu bahwa dia akan menghadapi tentara surgawi di masa depan. Jika tidak, dia mungkin tidak akan begitu malas. Raja, Raja. Qin Han awalnya ingin mengingatkan Sun Wukong. Tetapi pada saat ini, seekor monyet bergegas. Jangan khawatir. Sun Wukong sedang dalam suasana hati yang baik. Tidak hanya kakak Qin Han yang datang. Tetapi para monyetnya juga memiliki senjata. Laporkan kepada Raja. Ya, ya. 72 Raja Iblis Gua telah datang lagi. Mendengar ini, reaksi Qin Han dan Sun Wukong berbeda. Sun Wukong kembali setelahnya. Pertama kali bertemu dengan 72 Raja Iblis Gua, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan para Raja Iblis ini, tetapi mata Qin Han berbinar dingin. Jika 72 Raja Iblis Gua ini tidak tahu malu dan bersikeras mencari kematian, maka bunuh saja mereka. Biarkan mereka datang dengan cepat. Sun Wukong berkata sambil tersenyum, dia dilahirkan dengan bebas. Dia senang berteman, jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak teman. Tentu saja, tidak banyak yang benar-benar menganggap Sun Wukong sebagai teman. Jika tidak, ketika Sun Wukong berperang dengan surga, keenam orang suci besar itu tidak akan menghilang. Tidak lama kemudian, 72 Raja Iblis Gua satu persatu naik ke Gunung Huaguo. 72 Raja Iblis Gua ini hampir sama seperti tadi. Napas mereka agak samar, tetapi wajah mereka tersenyum. Banyak monyet dan cucu melihat Raja-Raja Iblis ini. Satu persatu menunjukkan ekspresi waspada. Tetapi ketika 72 Raja Iblis Gua ini melihat Qin Han, mereka semua menunjukkan ekspresi menjilat. Untuk apa kalian datang ke Gunung Huaguoku? Sun Wukong melirik para pemburu kayu bakar dan macan tutul ini sebelum berbicara. Jangan salah paham, Yang Mulia. Kedatangan kami kali ini adalah untuk berziarah. Baru saja kami tidak tahu malu dan benar-benar mencoba merugikan Gunung Huaguo. Kami datang kali ini untuk menyampaikan permintaan maaf. Juga untuk datang berziarah. Kami bersedia menyembah Ho Wang dan saudara dari ras manusia ini sebagai raja. Raja Harimau terkemuka dengan cepat berkata. Setelah dia selesai berbicara, semua orang mengangguk, tidak berani sedikit pun lalai. Kemudian mereka mengeluarkan beberapa barang yang telah mereka kumpulkan dan meletakkannya di samping. Sun Wukong mendengar. Kata-kata Raja-Raja Iblis ini tidak bisa menahan keterkejutan. Jelas dia tidak menyangka Raja-Raja Iblis ini akan seperti ini. Bagaimanapun, jika seorang Raja Iblis menjadi Raja Iblis di gunung, maka tidak mungkin untuk dengan mudah menyembah orang lain sebagai raja. Namun sekarang 72 Raja Iblis Gua ini begitu proaktif. Namun, Sun Wukong juga mendengar beberapa makna tersembunyi dari kata-kata Raja Harimau itu. Jelas sesuatu telah terjadi di depan. Dan itu berhubungan dengan kakak laki-lakinya. Tentu saja, hal semacam ini juga merupakan hal yang baik. Sun Wukong terlalu malas untuk menyelidiki apa yang terjadi. Baik, baik, baik. Karena kalian bersedia menyembahku dan kakak laki-lakiku sebagai raja. Kami secara alami tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Ayo, anak buahku, siapkan pesta. Jamu Raja-Raja Iblis dengan baik. Sun Wukong berteriak, banyak monyet mulai menyiapkan makanan. Raja-Raja Iblis dari 72 gua mendengar kata-kata Sun Wukong dan satu persatu menghela napas lega. Perjamuan itu tidak memiliki anggur, buah-buahan dan setan ditata. Meskipun bagi Raja-Raja Iblis ini, daging dan darah manusia lebih enak, tetapi seorang kultivator yang berdiri tegak duduk tidak jauh dari sana. Mereka benar-benar tidak berani menyebutkannya. Khawatir menyinggung manusia ini, para Raja Iblis dari 72 gua juga mengerti di perjamuan. Hubungan Qin Han dan Sun Wukong, mereka berkultivasi bersama dan baru saja kembali belum lama ini. Saat ini, Raja Iblis dari 72 gua memuji, kultivasi mereka berdua luar biasa dan sulit dipercaya. Sun Wukong juga tidak sungkan. Dipuji orang, dia tertawa lebar. Dalam waktu singkat, dia sudah akrab dengan Raja Iblis dari 72 gua, tidak tahu bahwa kultivasi Ho Wang begitu luar biasa. Senjata apa yang digunakan? Entah bisakah itu membuat kami terkesan? Ya, kultivasi Ho Wang begitu kuat, jika senjata yang digunakan. Pastilah sangat kuat.
Houang, cepat keluarkan agar kami bisa melihatnya. Kera menghela nafas dan berkata, kalian tidak tahu ini, kami baru saja kembali belum lama ini. Senjata yang nyaman memang belum ada. Qin Han juga mengangguk dan berkata, aku juga tidak punya senjata. Sedikit Dao Fa bahkan tidak layak disebut. Mendengar kata-kata kera, Raja Iblis dari 72 gua tidak merasakan apa-apa. Tetapi setelah mendengar kata-kata Qin Han, mereka langsung teringat kejadian sore hari. Wajah mereka berubah. Mengalahkan mereka dengan satu undangan, Dao Fa ini bahkan tidak layak disebut, haha. Senjata yang nyaman. Aku tahu tempat yang bagus, pasti ada. Kudengar di kedalaman Laut Timur ada Istana Naga. Dikatakan bahwa Istana Naga memiliki banyak harta, apapun yang kau inginkan pasti ada. Senjata belaka bukanlah apa-apa. Siluman harimau memutar matanya dan berkata, beberapa monster di sampingnya juga mengangguk dan berkata, memang ada legenda ini. Hanya saja kami tidak pandai berenang, jadi kami belum pernah pergi, tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ya, dikatakan bahwa klan naga adalah klan kuno, harta mereka tak terhitung jumlahnya. Kera lengan panjang di sampingnya juga berkata, aku juga pernah mendengarnya, hanya saja aku tidak tahu apakah kedua raja akan pergi ke laut. Sun Wukong awalnya ingin mencari senjata yang nyaman, sekarang semua orang mengatakan bahwa ada di laut. Terlebih lagi, pergi ke laut bukan apa-apa. Alau San memiliki kekuatan supernatural, di atas langit dan di bawah bumi. Dimanapun di 9 neter Yellow River bisa dikunjungi. Kekuatan supernatural guru saudara bahkan jauh melampaui Alau San. Bagus sekali. Karena kedua raja memiliki kekuatan supernatural seperti itu, gua tirai air kami langsung terhubung ke Laut Timur. Bagaimana kalau kedua raja pergi ke Laut Timur? Dan meminta Raja Naga Tua untuk meminta senjata yang nyaman? Bukankah itu indah? Sun Wukong juga orang yang tidak sabaran, perjamuan ini belum selesai, dia langsung berdiri. Sambil menarik tangan Qin Han, dia berkata, saudara seperguruan, ayo pergi. Jika benar-benar ada Raja Naga Laut Timur, kita bisa meminta satu. Dasar monyet. Sebagai tuan rumah, bagaimana mungkin kita meninggalkan tamu kita sendirian? Qin Han melihat ke arah Raja Iblis dari 72 gua. Silakan pergi, para raja. Kami akan menunggu di sini. Mungkin ketika kalian kembali, kita bisa melihat harta karun Istana Naga. Benar, benar. Silakan pergi, para raja. Gunung Huaguo dijaga oleh kami, 72 Raja Iblis. Kami jamin tidak akan terjadi apa-apa. Jika demikian, ayo pergi. Qin Han menatap dalam-dalam Raja Iblis dari 72 gua, lalu pergi ke laut bersama Sun Wukong. Dengan suara biur 2 kali, Sun Wukong dan Qin Han menghilang di Laut Timur. Qin Han dan Sun Wukong dengan santai. Bahkan ada ubur-ubur dan hewan laut aneh lainnya. Setelah beberapa saat, mereka berdua melewati hamparan rumput laut dan melihat sebuah istana kristal di depan mereka. Istana kristal itu berkilauan, seolah-olah terbuat dari sebongkah kristal raksasa. Bertatahkan di dasar laut, terlihat sangat misterius. Di antara mereka, ada banyak prajurit udang dan jenderal kepiting yang berpatroli. Memegang erat senjata, postur bela diri berganti setiap giliran. Tepat ketika Qin Han dan Sun Wukong hendak mendekat, dua pilar air melesat dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan mereka. Pilar air menghilang, digantikan oleh dua yaksha yang tampak mengerikan. Jelas, keduanya adalah yaksha patroli laut. Memegang garpu, mereka berteriak kepada keduanya, siapa kalian? Mengapa bermain air di sini? Tahukah kalian tempat ini? Sun Wukong melihat ini. Sambil tersenyum, dia berkata, aku adalah Raja Iblis dari Gunung Huaguo, Sun Wukong. Ini saudara seperguruanku, Qin Han. Kami adalah tetangga Raja Naga Tua kalian. Sekarang kami datang untuk berkunjung. Qin Han berdiri di samping, menonton adegan ini tanpa menghalangi. Dua yaksha patroli laut saling memandang, lalu berkata dengan kesal. Oh, jika demikian, mohon tunggu sebentar, Dewa. Kami akan pergi melapor. Tidak lama kemudian, kedua yaksha patroli laut pergi melapor. Sun Wukong melihat ke kiri dan ke kanan di tempat. Mengutak-atik rumput laut dan batu karang. Monyet, hari ini kita datang sebagai tamu. Jangan membuat keributan dan kehilangan sopan santun, Qin Han mengingatkan. Lagi pula, dalam cerita aslinya, Sun Wukong mendapatkan tongkat emas dan kemudian dilaporkan ke Kaisar Giok oleh Raja Naga Laut Timur. Dari belakang, jelas ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Apa yang dikatakan saudara seperguruanku benar. Sun Tua juga tidak pandai memahami. Setelah itu biar Shixiong yang menjelaskannya. Sun Wukong memang seorang berkepribadian ceroboh, kali ini datang toh untuk meminta senjata orang, tentu harus sopan. Qin Han sebagai manusia, lebih memahami aspek pengertian. Qin Han mengangguk. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, menoleh untuk melihat. Dari mana datangnya monyet dan manusia? Tahukah kalian bahwa tempat ini adalah Istana Naga Laut Timur? Sebenarnya kalian tidak boleh mendekat. Tepat pada saat ini, sebuah teguran manja terdengar, kemudian terlihat.
Seekor ikan besar berenang mendekat, memutar-mutar, berubah menjadi gadis berusia 16 tahun. Di belakangnya, ada banyak prajurit udang dan jenderal kepiting yang mengikuti. Jelas putra naga dari dalam istana naga. Putri kelima, tunggu kami, tunggu kami. Benar saja terdengar sorak-sorai prajurit udang dan jenderal kepiting di belakang. Orang ini benar-benar putra naga. Setelah para prajurit udang dan jenderal kepiting mengejar, juga melihat Qin Han dan Sun Wukong di depan. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, tidak tahu dari mana asal kedua eksistensi yang seharusnya tidak muncul di air ini. Putri kelima, itu Raja Sun Wukong dari Gunung Huaguo, yang ini adalah Shi Xiongku. Datang berkunjung, kata Sun Wukong dengan menangkupkan tangan. Benar, sekarang sudah ada yang mencari He. Menyela untuk melapor, diperkirakan sebentar lagi akan ada hasilnya. Qin Han juga mengangguk dan berkata, dari mana datangnya monyet? Jenderal kepiting tertegun, buru-buru menghalangi, tetapi bagaimana mungkin bisa menghalangi? Putri kelima melesat, sudah berada di depan Qin Han, tombak panjang di tangannya menyapu. Dalam sekejap dasar laut bergejolak, menimbulkan gelombang dahsyat, Qin Han mengangkat tangan dan menunjuk. 36 hukum tiangang, membalik sungai dan membalik laut, 36 jenis tiangang semuanya adalah kekuatan gaib. Dan aura tiangang langit dan bumi yang dia pahami, bahkan lebih dahsyat, jauh melampaui kekuatan gaib tiangang aslinya. Dalam sekejap, seluruh Laut Timur sedikit bergejolak. Di dalam Laut Timur adalah wilayah Putri Naga. Dengan gerakan ringan, dia bisa mengendalikan air laut. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, kekuatan air laut, lawan biasa pada dasarnya tidak dapat menghalangi. Kali ini Putri kelima awalnya merasa bahwa berurusan dengan kedua orang ini adalah hal yang mudah. Siapa tahu dia yang seharusnya menjadi pemilik, justru merasakan air laut kehilangan kendali, malah menghantamnya. Gelombang bergejolak, air laut berlapis-lapis, kekuatan mengerikan menyapu. Putri kelima hampir tidak berdaya melawan ombak sebesar ini, seperti sehelai lumut yang tidak bisa menghalangi. Putri kelima, prajurit udang dan jenderal kepiting yang berdiri di belakangnya melihat pemandangan ini. Mereka buru-buru mendekat, tetapi begitu mereka mendekat, para prajurit udang dan jenderal kepiting ini juga tidak terkendali dan terseret oleh air laut menuju kejauhan. Pada saat inilah, aura menyebar dari dalam istana kristal. Air laut yang semula bergejolak terus-menerus dengan cepat menjadi tenang pada saat ini, dan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting dengan cepat berdiri. Mereka membantu Putri kelima. Sun Wukong melihat pemandangan ini dan tertawa. Bukankah ini terlalu percaya diri? Beraninya dia menyerang Shi Xiongnya. Jangan lihat kultivasi Shi Xiongnya. Tampaknya tidak sebaik dirinya, tetapi jika benar-benar bertarung, Sun Wukong mungkin bukan lawannya. Qin Han juga tidak melihat Putri kelima, tetapi berbalik untuk melihat istana kristal. Aura yang terpancar dari dalam istana kristal barusan jelas merupakan tindakan Raja Naga Ao Guang. Benar saja, tidak lama kemudian, dari dalam istana kristal muncul seorang Raja Naga yang mengenakan mahkota naga, mengenakan jubah naga, dan berkepala naga dan bertubuh manusia. Jelas dia adalah Raja Naga Laut Timur, Ao Guang. Di belakang Ao Guang, Perdana Menteri Kura-Kura mengikuti. Setelah itu adalah putra dan cucu naga, serta para prajurit udang dan jenderal kepiting. Putra-putra naga itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang tinggi bahkan melebihi Raja Naga, ada yang seperti anak-anak kecil yang baru belajar berbicara. Sedangkan untuk para prajurit udang dan jenderal kepiting, mereka juga berbaris dengan rapi. Mereka benar-benar tertib dan siap menghadapi musuh, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Ao Guang melihat Qin Han dan Sun Wukong dengan rasa takut di matanya, lalu berkata sambil mengepalkan tinjunya. Raja Naga Laut Timur, Ao Guang, membawa putra dan cucu naga untuk menyambut kedua dewa abadi. Raja Naga ini cukup sopan, tidak seperti putri tertentu yang tidak tahu sopan santun. Meskipun Sun Wukong tadi menyuruh Qin Han untuk berbicara, tetapi karena putri kelima menyerang, dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Putri kelima mendengar kata-kata ini dan sudah dirugikan. Sekarang dia bahkan lebih marah. Dia menghempaskan prajurit udang dan jenderal kepiting yang menahannya dan langsung menyerang monyet itu. Sun Wukong juga tidak takut. Dia tidak menghindar atau mengelak, membiarkan lawannya menyerang. Ao Guang mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya dan melambai, Ao Su, ada tamu di depan. Cepat mundur. Cepat beri hormat kepada kedua dewa abadi. Sambil berbicara, Ao Guang. Sebuah kekuatan menyapu tombak di tangan putri kelima Ao Yu, bahkan sebelum mengenai kepala Sun Wukong. Sudah tersapu pergi dan jatuh di sampingnya. Adik kelima. Mungkinkah kamu masih ingin membuat ayah kehilangan seorang wanita? Kehilangan kakak ketiga saja. Sudah membuat ayah sangat sedih. Mendengar perkataan kakak perempuan, kakak laki-laki, adik laki-laki, dan adik perempuan. Putri kelima Ao Yu menyerah dan menundukkan kepalanya. Setelah Ao Bing dipukuli hingga mati. Ao Guang membanjiri Chen Tangguan, bahkan memaksa orang itu untuk mengiris daging mengembalikan ke ibu. Memotong tulang mengembalikan ke perut. Namun,
Kemudian orang itu mencapai posisi dewa dan menjadi eksistensi yang tidak bisa mereka provokasi. Siapa yang tahu siapa kedua orang ini? Jika mereka marah, siapa yang tahu berapa banyak bencana yang akan terjadi? Klan naga bukan lagi klan naga yang dulu. Salam kepada dua dewa abadi. Baru saja adik perempuan ini tidak sopan. Saya tidak tahu identitas kedua dewa abadi. Putri kelima Aoyu berkata, ketidaktahuan adalah maaf. Raja Naga Tua harus mengajarinya dengan baik di masa depan. Qin Han tersenyum dan melambaikan tangannya. Bagus sekali. Silakan ikut Raja Naga Tua masuk. Saat itu, Qin Han dan Sun Wukong memasuki Istana Kristal bersama-sama. Begitu memasuki Istana Kristal, mereka melihat kemegahan dan kemuliaan istana yang menjulang tinggi. Balok bercat permata dan ubin batu giok ditumpuk, dalam sekejap terasa seperti negeri dongeng. Melihat barang-barang mewah ini, Sun Wukong seperti Liu Granma memasuki Taman Grandview. Dia melihat sekeliling dan hendak menyentuh, untungnya Qin Han menariknya. Kakak senior, benar saja, Istana Naga dan 72 Raja Iblis Gua mengatakan bahwa ada banyak harta karun. Bahkan kaki kecil pun dipenuhi dengan batu giok zamrud. Segera mereka berdua memasuki aula besar. Setelah duduk masing-masing, seorang pelayan mempersembahkan teh spiritual Jin Feng. Setelah Hao Guang duduk, dia melihat ke arah Qin Han dan Sun Wukong. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tidak tahu untuk tujuan apa kedua dewa abadi datang kali ini. Mendengar kata-kata Raja Naga Tua, Sun Wukong, tanpa menunggu Qin Han berbicara, langsung maju dan berkata, saya dan kakak senior telah berkultivasi hingga sekarang dan dapat dianggap memiliki sedikit pencapaian. Saya mendengar bahwa Laut Timur memiliki tetangga lama yang sangat kaya. Ini tidak berharap untuk meminta masing-masing satu senjata. Saya juga berharap tetangga lama ini akan mengabulkannya. Sambil berbicara, monyet itu tersenyum sopan kepada Raja Naga Tua. Qin Han duduk di samping. Dengan santai minum teh spiritual. Benar saja Raja Naga itu kaya. Bahkan teh untuk menjamu tamu pun seperti ini. Itu semua mengandung energi spiritual. Jika orang biasa meminumnya, mereka mungkin bisa memperpanjang hidup mereka. Praktisi yang belum mencapai keabadian dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan meminumnya. Awalnya Ao Guang mengira, ada urusan penting yang akan dilakukan kedua orang ini hari ini. Tanpa diduga, itu hanya masalah kecil. Dia langsung tertawa dan berkata, saya pikir kedua dewa abadi memiliki urusan penting. Tanpa diduga, itu hanya masalah kecil. Tunggu sebentar, dewa abadi. Bawa pedang Han Agung itu. Bukannya Sun Wukong belum pernah menggunakan senjata, terutama setelah membunuh Raja Iblis penghancur dunia dan mendapatkan 2 pedang baja. Dia pernah memainkannya, tetapi dia tidak menyukainya atau terbiasa dengannya. Aku, si Tua San, tidak suka pedang. Kuharap kau bisa mengambil pedang lain. Qin Han juga tersenyum dan berkata kepada Ao Guang. Raja Naga Tua, saudaraku ini pandai menggunakan tongkat, jadi tidak perlu terlalu merepotkan. Adapun aku tidak punya banyak pendapat tentang senjata. Pilihkan dulu untuk saudaraku ini. Cocok atau tidak, baru kita bicarakan. Ao Guang mendengarkan permintaan itu dan merasa mudah. Dia juga punya banyak tongkat. Dia segera meminta anak buahnya untuk mengambil beberapa tongkat. Hanya saja meskipun monyet itu menyukai tongkat, dia tidak suka yang terlalu ringan. Raja Naga Tua, tongkat besi misterius ini terlalu ringan. Raja Naga Tua, tongkat tiangang ini masih terlalu ringan. Raja Naga Tua, berat ini masih terlalu ringan. Tidak pas. Sun Wukong menggelengkan kepalanya dan melemparkannya. Beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting yang menerima senjata itu hampir terbunuh. Beberapa dari mereka nyaris tidak bisa mengangkatnya dan pergi. Jika mereka bertemu salah satu dari senjata ini di luar, mungkin Sun Wukong akan menerimanya dengan enggan. Tetapi ini adalah Istana Naga Laut Timur. Dia harus menemukan harta yang paling cocok untuknya. Raja Naga Tua, yang kau keluarkan ini sepertinya hanya senjata yang biasa-biasa saja. Entah kau punya senjata ilahi yang sebenarnya atau tidak. Qin Han berkata tanpa basa-basi. Raja Naga Tua ini jelas ingin menyingkirkan mereka dengan santai. Siapa yang tahu bahwa Sun Wukong begitu sulit untuk dihadapi? Dia mengeluarkan begitu banyak senjata. Dan mereka semua merasa tidak pas. Ao Guang melirik Qin Han dan Sun Wukong, tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan sedikit harta karun yang sebenarnya, kedua orang ini tidak akan mau pergi. Tapi apa yang harus dia keluarkan? Saat ini, putri kelima, Aoyu, berjalan ke sisi Ao Guang, dan membungkuk, ayah, bukankah ada banyak harta di dasar laut kita? Salah satunya adalah tubuh yang beratnya entah berapa puluh ribu jin. Bukankah monyet ini merasa terlalu ringan? Biarkan dia mengambilnya, jika dia tidak bisa mengangkatnya dan mati tertekan, kita tidak bisa disalahkan. Selain itu, di gunung berapi bawah laut, ada harta yang dibungkus oleh magma panas, yang tampaknya adalah pisau. Ini semua adalah harta karun laut Cina Timur kita. Ao Guang mengerutkan kening, jika memungkinkan. Dia secara alami tidak ingin memberikannya kepada orang lain begitu saja, tetapi keduanya tampaknya tidak akan menyerah. Keluarkan kedua barang ini.
Biarkan mereka mundur dengan susah payah, barang-barang dikeluarkan, mereka tidak bisa membawanya. Itu bukan masalahku. Memikirkan hal ini, Raja Naga Laut Timur terdiam beberapa saat. Baru kemudian dia berkata, "Dua dewa abadi, Laut Cina Timurku ini memang memiliki beberapa harta karun yang bagus. Karena kalian berdua tidak menyukai senjata fana ini, aku akan membawa kalian berdua ke tempat persembunyian abadi. Ini ada jarum penenang laut. Selain itu, ada pedang panjang yang asal-usulnya bahkan tidak diketahui oleh naga tua." Qin Han sedikit terkejut. Dia secara alami tahu jarum penenang laut, bukankah ini tongkat Rui Jinggu? Adapun pedang panjang ini, dia belum pernah mendengarnya. Karena Raja Naga Tua mengatakannya, setidaknya itu harus setara dengan tongkat Rui Jinggu. Monyet itu memandang Qin Han, wajahnya penuh kegembiraan, mengetahui bahwa kali ini dia seharusnya bisa mendapatkan harta yang bagus. Itu tidak akan sama dengan senjata sebelumnya. Monyet itu segera melompat-lompat dengan gembira, mendesak. Jika demikian, Raja Naga Tua, cepat pimpin jalan. Ao Guang berkata dengan sedikit kesulitan. Jarum penenang laut tidak jauh, tetapi pedang panjang itu agak jauh. Aku tidak keberatan, aku bisa membiarkan saudaraku ini memegang jarum penenang laut terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa pergi mengambil pedang panjang itu, tidak masalah. Ayah, aku pikir tidak perlu repot, aku dan Perdana Menteri Kura-Kura dan yang lainnya bersama-sama. Pimpin jalan bagi Dewa Abadi ini dapat memungkinkan kedua Dewa Abadi bersama-sama, untuk mendapatkan harta yang sesuai. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Pada saat ini, putri kelima Aoyu keluar. Berkata dengan hormat. Sambil berbicara, dia terus memandang Qin Han. Bagaimana mungkin Qin Han tidak melihat ide Aoyu ini? Ini jelas tidak puas, ingin mendapatkan kembali tempatnya di tempat lain. Namun Qin Han tidak peduli. Melihat Ao Guang menatapnya, menanyakan pendapatnya, dia berkata, "Karena putri kelima telah mengatakan demikian, aku tidak punya pendapat, aku akan menyusahkan putri kelima untuk memimpin jalan di depan." Ao Guang mengangguk dan berbisik kepada Gui Chengxiang, "Awasi gadis itu. Jangan biarkan gadis itu membuat masalah." "Baik, Yang Mulia." Saat itu, Gui Chengxiang dan putri kelima berjalan ke arah Qin Han. "Dewa Abadi, mari kita pergi." Putri kelima Aoyu tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu seberapa jauh dari sini." Qin Han tiba-tiba bertanya. Gui Chengxiang menghitung dan berkata, "Perjalanan ini sangat jauh, jaraknya sekitar 50 li dari sini, seharusnya memakan waktu 1 hari. Jadi begitu, terlalu merepotkan, biarkan aku membawa kalian ke sana." Qin Han menggelengkan kepalanya. 1 hari, saat mereka kembali, San Wukong sudah lama memainkan tongkat emasnya. Sambil berkata demikian, dia menjentikan jarinya, seni pengasingan segala bentuk. Seni pengasingan segala bentuk bukan hanya sekadar seni pengasingan, tetapi juga seni pemindahan, cahaya terang meledak dalam sekejap. Terlebih lagi, berbagai macam binatang buas berkumpul, dalam sekejap, aura dasar laut meledak. Ditambah lagi dasar laut lebih dekat ke urat bumi, mustahil untuk menggunakan seni pemindahan apapun, tetapi seni pengasingan yang digunakan Qin Han barusan. Dia bisa melihat keistimewaan seni pengasingan lawannya, jauh dari seni pengasingan saat ini jelas merupakan aslinya. "Raja Naga Tua, kakak seniorku sudah pergi. Kita juga harus mencari besi ilahi." Mendengar desakan San Wukong, Raja Naga Tua baru menyadari. Baik. Aku akan memimpin jalan, Dewa Abadi, ikutlah denganku, kali ini pasti akan memuaskanmu. Tetapi jika kamu tidak bisa mengangkatnya, jangan salahkan aku." Kelompok gunung berapi bawah laut. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya terus mengeluarkan panas di depan, air laut terus menguap membentuk gelembung. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di formasi. Di antara mereka ada seorang pria dan seorang wanita, dan seekor kura-kura tua. Ketika kura-kura tua itu muncul, dia kehilangan keseimbangan dan langsung tersungkur ke tanah. Ketika dia mendongak, dia berkata dengan ngeri, "Kita benar-benar berada di luar kelompok gunung berapi bawah laut, luar biasa, awalnya Perdana Menteri Kura-Kura. Saya pikir mereka harus menunggang kuda selama sehari, tetapi saya tidak menyangka mereka akan tiba dalam sekejap." Tidak hanya itu, putri kelima Aoyu juga sedikit terkejut. Melihat kelompok gunung berapi bawah laut yang muncul di depannya, meskipun dia sudah tahu bahwa Qin Han tampaknya agak kuat, tetapi dia tidak menyangka Qin Han begitu kuatnya, pimpin jalan di depan. Qin Han menatap Perdana Menteri Kura-Kura dengan ekspresi tenang. Dan putri kelima Aoyu menyapa Perdana Menteri Kura-Kura, lalu melangkah ke dalam kelompok gunung berapi. Qin Han mengikuti dari belakang. Kelompok gunung berapi ini tidak ada apa-apanya dari kejauhan, tetapi setelah mendekat, Anda benar-benar dapat merasakan tekanan. Berjalan di gunung berapi membuat mereka tampak sangat kecil. Sesaat kemudian, Aoyu dan Menteri Penyu berhenti di kawah gunung berapi. "Dewa." Pedang panjang itu ada di dalam gunung berapi. Aoyu menoleh dan berkata. Qin Han maju 2 langkah. Juga terlihat di dalam gunung berapi besar itu, lava terus bergolak,
dan air laut yang mendekat terus berubah menjadi uap panas. Di tengah lava itu ada pedang panjang. Pedang panjang itu sepertinya memancarkan aura panas. Udara di sekitarnya tampak terdistorsi, bahkan uap air pun akan menguap sepenuhnya saat mendekat. Yang lebih mengejutkan adalah pedang panjang itu terus bergetar, memancarkan aura jahat yang tak terbatas. Jika bukan Dianjiang, saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak kerusakan yang akan terjadi, atau kelompok gunung berapi ini. Itu muncul karena keberadaan pedang panjang ini. Benar saja, itu luar biasa. Qin Han melihat pedang panjang ini. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa pedang panjang ini adalah senjata ajaib terkuat yang pernah dia lihat. Bahkan ranting yang diberikan oleh Patriar bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, ranting itu hanyalah ranting. Kekuatannya kuat karena Patriar ada di atasnya. Kekuatan ditambahkan. Dewa, saya sudah membawamu untuk melihat harta itu. Adapun apakah Anda bisa mendapatkan harta ini atau tidak, itu tergantung pada diri Anda sendiri. Aoyu minggir. Menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Menteri Penyu juga sudah lama menjadi ahli. Secara alami, dia melihat pikiran Aoyu. Tetapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, mereka memang membawa orang ke sini. Adapun Qin Han di belakang. Apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Qin Han melirik Aoyu dan berjalan menuju pedang panjang itu. Dewa, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Suhu gunung berapi ini sangat panas. Bahkan dewa pun mungkin tidak dapat menahannya. Aoyu tidak menyangka bahwa Qin Han langsung maju tanpa berpikir. Dia tidak takut dengan Yanjiang ini. Segera dia mengingatkan. Terima kasih atas pengingatmu, putri kelima. Suhu ini bukan apa-apa. Qin Han menoleh dan berkata, dan terus berjalan santai. Itu sudah di luar imajinasi dewa biasa. Menteri Penyu dengan cepat berkata kepada putri kelima, saya merasa dia hanya dewa surgawi. Mungkinkah dia sudah memiliki kekuatan dewa emas? Putri kelima Aoyu sedikit tertekan. Dia awalnya berpikir dia bisa melihat. Layar Qin Han mempermalukan dirinya sendiri, tetapi orang-orang tidak bereaksi sama sekali. Menteri Penyu tidak menjawab. Melihat Qin Han berjalan cepat ke arah pedang itu, Qin Han meraih gagang pedang. Tanpa mempedulikan kekuatan panas yang mengerikan yang terkandung dalam pedang panjang itu. Dengan dengungan, pedang panjang itu memunculkan api yang tak berujung dan langsung menelan Qin Han. Pada saat yang sama, seorang gadis muda muncul di depan Qin Han. Gadis itu mengenakan gaun merah. Rambut merah menyala, penampilan luar biasa, putri kelima Aoyu. Sebagai putri dari klan naga, kecantikannya tak perlu dikatakan. Tetapi di depan gadis ini, dia tampak sedikit tidak berarti. Setelah Qin Han menggunakan mata ilahi rahasia surgawi, dia langsung melihat seekor Phoenix api raksasa. Bukankah Phoenix sudah punah? Satu-satunya yang masih memiliki nama adalah keturunan Phoenix, Kong Xuan. Dia memasuki agama Buddha dan menjadi Bunda Buddha Merak Mahamayuri, dan Dapeng menjadi Raja Mahamayuri Garuda bersayap emas. Ras manusia juga mencoba merebut harta klan Phoenix. Pisau bulu kuning. Gadis itu mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menampar Qin Han. Qin Han juga tidak takut, dan menyambutnya dengan telapak tangan yang sama. Gunung berapi bergetar hebat, putri kelima Aoyu dan Perdana Menteri Kura-Kura di kawah gunung berapi tidak bisa berdiri dengan teguh. Putri, mari kita tinggalkan kelompok gunung berapi terlebih dahulu, kalau tidak kita akan jatuh ke gunung berapi secara tidak sengaja. Dan berubah menjadi sub kura-kura. Pergi. Putri kelima Aoyu melirik. Sosok yang diselimuti api itu menarik Perdana Menteri Kura-Kura dan berbalik menuju luar gunung berapi. Tidak lama setelah mereka pergi, gunung berapi itu meletus seketika, dan lava yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke permukaan laut. Pemandangannya sangat spektakuler. Perdana Menteri Kura-Kura, dari mana asal pedang ini? Aoyu, yang melihat adegan ini, bertanya dengan bingung. Bawahanmu tidak tahu. Namun, itu seharusnya adalah sesuatu yang ditinggalkan setelah bencana naga dan Phoenix. Apa? Bencana naga dan Phoenix? Mengapa tidak ada seorang pun dari klanku naga yang bisa mengambil harta karun yang begitu lama? Putri kelima Aoyu berseru. Bukannya tidak ada. Tetapi semua anggota klan naga yang pergi untuk mengambil pedang tidak keluar hidup-hidup. Saya khawatir orang ini juga. Bum bum bum, api menyembur di depan mata, bahkan air laut di sekitarnya mulai menjadi panas, sehingga mereka berdua tidak tahan. Bisa dibayangkan betapa panasnya air laut ini. Di pusat gelombang panas yang mengerikan ini, ada Qin Han dan gadis Phoenix itu. Kamu benar-benar bisa menahan api abadi. Kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan pedang bulu kuning ini. Suara gadis Phoenix itu jatuh, pemandangan ilusi muncul di depan mata Qin Han. Itu adalah benua lembah tandus, tempat berkumpulnya banyak binatang buas. Klan Phoenix dan klan naga bertabrakan. Pertempuran antara kedua ras menyebabkan kehancuran langit dan bumi. Salah satu dari klan Phoenix. Ada seorang wanita yang mengenakan baju besi terus bertabrakan dengan seorang pemuda berkepala dan berkaki dua. Gelombang udara menyapu, langit dan bumi bergetar, dan binatang buas di bumi mulai bergerak.
Binatang buas di laut terus melompat keluar dari laut dan bertabrakan dengan penerbangan di langit. Qin Han melihat adegan ini. Hatinya tidak bisa menahan keterkejutan. Ini adalah perselingkuhan naga dan phoenix. Hati Qin Han bergetar. Meskipun belum mengalaminya secara pribadi, hanya dengan melihat adegan penghancuran dunia ini, dia sudah tahu. Inilah perselingkuhan naga dan phoenix. Ini adalah kekuatan terkuat di tahun-tahun itu, dan masih mencapai tingkat keabadian Daluo. Di era tanpa orang suci, kultivasi seperti itu masih berdiri di puncak Hong Huang. Mengamati pertempuran naga dan phoenix, memahami seni pedang abadi. Apakah kamu tahu apa yang telah kami alami? Apa yang telah dialami ras kita? Pedang ini adalah saksi ras kita, bukan ras manusia kecil sepertimu. Suara wanita itu datang dari samping. Dia telah melihat banyak keturunan naga. Datang untuk mengambil pedang bulu kuning ini, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menahan masa lalu pedang ini. Pada akhirnya, mereka ditelan oleh pedang ini dan menjadi bagian dari lava di bawah kaki mereka. Dalam pandangannya, pria di depannya seharusnya berakhir seperti ini juga. Namun, pada saat ini, Qin Han membuka matanya. Cahaya pedang panas menyapu, dan gunung berapi mulai runtuh dengan dahsyat. Kelompok gunung berapi ini datang karena pedang ini. Sekarang pedang panjang itu telah ditarik keluar, kelompok gunung berapi ini secara alami menghilang. Seni pedang abadi menyapu, menutupi area ini, membuat orang bergetar. Qin Han mengangkat tangannya dan melambai. Seni pedang abadi menyapu, aura merah membara langsung membelah puluhan ribu mil air laut. Tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Pedang panjang yang membawa kekuatan klan Phoenix benar-benar harta yang bagus. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan seni pedang abadi dari pedang bulu kuning? Mustahil. Gadis Phoenix itu menatap Qin Han dengan kaget, memegang pedang panjang di tangannya dan berdiri dengan bangga. Dia tidak bisa dianggap sebagai anggota sejati klan Phoenix Wang. Jika tidak akan ada lagi klan Phoenix Wang yang berkeliaran di dunia. Dia adalah inkarnasi dari banyak pikiran yang berkumpul setelah jatuhnya klan Phoenix Wang dalam perang, tugasnya adalah melindungi pedang ini. Menunggu klan Phoenix Wang masa depan datang untuk mencabutnya, tetapi setelah bertahun-tahun, dia juga sudah menyerah. Tanpa diduga, hari ini dia dihalangi oleh seseorang. Sekarang pedang ini ada di tanganku. Apakah kau akan merebutnya kembali? Qin Han memegang pedang panjang di tangannya, dan melihat gadis Phoenix Wang. Gadis Phoenix Wang itu menatap Qin Han dalam-dalam. Kemudian menghela nafas, mungkin ini takdir, misiku adalah menjaga pedang ini. Karena pedang ini ada di tanganmu, aku akan mengikutimu, tunggu sampai kau mati nanti. Aku akan membawa pedang ini pergi. Qin Han mengangguk, dia juga tidak peduli. Menunggu sampai nanti, jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia tidak percaya gadis Phoenix Wang ini tidak akan turun tangan. Jika demikian, bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja aku Huang Yun. Apakah semuanya seperti asap yang berlalu? Ayo pergi. Sepertinya semuanya sudah tenang. Apakah dia sudah mati? Aoyu melihat ke depan, gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya berdiri tegak. Saat ini, semua gunung berapi ini telah diratakan dengan tanah, kekuatan yang sangat mengerikan. Chen Tua telah berada di dasar laut selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat Perdana Menteri kura-kura tingkat kaisar. Melihat perubahan di depannya, hatinya sangat terkejut, jika bukan karena Aoyu yang membawanya tadi. Untuk melarikan diri bersama, mungkin sekarang dia juga akan mati di sana. Orang itu mungkin sudah mati di sana, kan? Perdana Menteri kura-kura menggelengkan kepalanya dan berkata, tiba-tiba pada saat ini, air laut terkoyak, seolah-olah sebuah ngarai terbentuk di depan, hanya saja kedua sisinya bukan puncak gunung. Tetapi air laut yang tersapu, bahkan di antaranya, ada ikan yang terlempar keluar dari air. Jatuh di ngarai, tidak mungkin, kekuatan ini sangat mengerikan. Aoyu merasakan kekuatan ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, kekuatan seperti itu, bahkan ayahnya belum pernah menunjukkannya. Gemuruh, air laut dengan cepat pulih. Pada saat yang sama, dua sosok berjalan satu demi satu. Aoyu dan Perdana Menteri kura-kura membelalakan mata mereka, mereka sudah memiliki tebakan di hati mereka. Mungkin manusia itu belum mati, tetapi mereka benar-benar tidak dapat membayangkan mengapa pihak lain bisa tetap tidak terluka di bawah kekuatan seperti itu. Ayo pergi. Ini untuk Istana Naga. Qin Han belum tiba, tetapi suaranya sudah terdengar. Saat berikutnya, kekuatan menyapu Aoyu dan Menteri Penyu. Mereka hanya merasakan kilatan di depan mata mereka. Kemudian seluruh orang menghilang di tempat. Ketika mereka pulih, mereka sudah kembali keluar Istana Naga. Saat mereka baru saja berdiri tegak, mereka merasakan kekuatan membalikan laut dan gunung menghantam. Aduh, Aoyu dan Menteri Penyu jatuh langsung ke tanah. Berbeda dengan mereka, Qin Han dan Huang Yun berada di kedalaman. Berdiri tegak di tempat, membiarkan kekuatan ini terus-menerus menghantam. Mereka tidak bergerak. Qin Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mungkin San Wukong juga mendapatkan tongkat emas. Saat ini, dia terus-menerus mengayunkan tongkat emas.
Jarum ilahi penenang laut bagaimanapun memiliki kemampuan untuk menenangkan laut. Saat ini diambil, dan masih di tangan Sun Wukong, mengayunkannya seperti ini. Secara alami membalikan laut dan gunung. Setelah badai mereda, beberapa orang berjalan menuju aura tadi. Arah yang terpancar. Aoyu saat ini tidak lagi melihat Huang Yun yang tiba-tiba muncul ini. Sebaliknya, dia berjalan menuju arah itu, ingin melihat apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, Qin Han melihat Sun Wukong yang melompat-lompat. Antara saat ini Sun Wukong sudah memiliki penampilan Raja Kera Agung. Di atas kepala mahkota emas ungu, mengenakan baju zirah rantai. Berjalan di atas sepatu awan, memegang tongkat emas. Selain Nao Guang, ada juga 3 Raja Naga tua di sampingnya. Jelas, itu adalah 4 Raja Naga. Ao Guang jelas merasa bahwa monyet itu tidak mudah dihadapi. Itulah sebabnya dia memanggil 3 Raja Naga lainnya juga, dan mengumpulkan satu set pakaian Sun Wukong ini. Ayah, apa yang terjadi? Aoyu dan Menteri Penyu saat ini juga buru-buru berjalan mendekat, menanyakan apa yang terjadi tadi. Sun Wukong melihat putri kelima ini dan kura-kura tua telah kembali. Kakak seperguruannya juga telah kembali. Menoleh dan melihat Qin Han. Kakak, cepat datang. Baru saja Raja Naga Tua memberiku satu set perlengkapan perang, aku, San Tua, juga meminta satu set untukmu. Qin Han tersenyum dan berjalan mendekat. Dia melihat Sun Wukong menjentikan tangannya, satu set perlengkapan perang dilemparkan. Baju besi giok sumsum. Terbuat dari es giok bawah laut. Saat disentuh terasa hangat dan memancarkan cahaya kondensasi samar. Dipenuhi dengan aura misterius, sangat kuat di luar, kebal terhadap pedang dan tombak. Namun, berbeda dengan baju rantai milik Sun Wukong, yang ini tidak terlalu berlebihan. Sebaliknya, sangat pas dan menyatu dengan pakaiannya, seolah-olah dia tidak mengenakan baju besi sama sekali. Jelas, baju besi giok hancur ini sangat langka, terlihat dari ekspresi sedih di wajah beberapa Raja Naga. Saudara Qin, apakah kamu menyukainya? Jika tidak, kamu bisa memintanya dari beberapa Raja Naga tua. Aku yakin mereka pasti bersedia memberikannya. Sun Wukong berkata sambil tersenyum melihat Qin Han memakainya. Sayang sekali, terlalu biasa, sama sekali tidak terlihat seperti baju besi. Kalau tidak, aku akan menukarnya dengan yang ini. Sun Wukong jelas merasa bahwa baju besi giok hancur ini tidak luar biasa, tidak bisa menunjukkan aura yang mendominasi. Itulah mengapa dia tidak menginginkannya, malah menguntungkan Qin Han. Qin Han berkata sambil tersenyum. Bagus, bagus. Aku suka yang biasa-biasa saja seperti ini, agar tidak terlalu mencolok. Baguslah kalau kamu suka. Baguslah kalau kamu suka. Sun Wukong berkata dengan wajah penuh senyum. Namun, mereka senang, tetapi keempat Raja Naga tidak senang.